satu gambaran. Nanti mungkin Bapak Ibu di sini hadir bisa melengkapi. Kejadian tsunami Mentawai di akhir tahun 2010, dan pada waktu itu memang di awal itu kita tentu tanggap darurat sudah dilaksanakan, datang Pak Presiden dan Menko dan juga Bapak Kepala Badan sendiri ke Mentawai. Dan pada tahun 2011 kita bolak-balik ke Jakarta, rapat dengan Bapak Kepala Badan juga, dengan Wakil Presiden dan juga dengan kementerian-kementerian yang terkait dalam menyusun perencanaan dan juga pengorganisasian dan juga rencana aksi sampai kepada penganggaran. Dan sebelumnya di tahun 2011 itu kita sibuk bolak-balik, bahkan saya ingat Bapak Kepala Badan masih keras juga dengan Pak Bupati yang lama terkait dengan data yang berganti-ganti dan berubah-ubah, bertambah terus, sehingga dalam presentasi kita menyampaikan data yang berbeda pada satu objek yang sama. Alhamdulillah, sehingga kami selesai di tahun 2011 dan penganggaran sementara di tahun 2011 sudah untuk tanggap darurat, dan untuk yang Hermekon juga sudah disetujui di tahun 2011 untuk 2012. Jadi praktis 2011 ini rencana pengorganisasian dan penganggaran ini bisa dianggap tuntas ya Pak Bambang ya, tahun 2011 untuk dianggarkan ke tahun 2012. Ketika proses pelaksanaan di tahun 2012, maka satu persatu kita yang terkait, baik dari BPD pusat, dari BPD provinsi dan juga kabupaten, termasuk juga dari kementerian, bekerja untuk menyelesaikan satu persatu persoalan. Nah, jadi mungkin perlu dilaporkan kepada Bapak Kepala Badan, setelah semua rencana dan pengorganisasian dan bentuk implementasi di lapangan dan bentuk POKMAS, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan juga fisik yang bentuk hunian tetap, itu sudah dari kertas sudah beres semua. Nah, yang menjadi persoalan itu adalah aturan yang berkaitan dengan penggunaan lahan hutan dan juga pengambilan kayu atau dipotong, dan beberapa aturan yang terkait dengan kehutanan. Inilah sebetulnya masalah utama kita di sini. Dan pada waktu diketuai masalah itu, saya sudah menyurati Bapak Menko Kesra dan juga kalau salah Bapak Presiden, saya ada suratnya. Presiden juga Pak, langsung ke PBB juga. Poinnya cuma satu, agar aturan-aturan terkait dengan kehutanan untuk urusan bencana, khususnya Mentawai, dibuat lex spesialis. Izinkan kami untuk tidak mengikuti satu persatu tahap demi tahap yang dibuat dalam aturan undang-undang kehutanan dan juga Permen HUT, itu diberikan kemudahan bagi kita. Tapi memang responnya belum cepat ya. Dan dari Menteri Kehutanan sangat membantu Pak Kabar. Menteri Kehutanan bukan main, dia kalau kita datangi, kita berkali-kali datang menemui beliau, responnya sangat positif. Dan begitu juga kata Pak Kabar, ketika masuk ke eselon 1, 2 dan jajaran birokrasi, kita dibenturkan dengan aturan-aturan, langkah-langkah dan cara-cara untuk menuntaskan semua agar supaya lahan itu bisa dipakai untuk hunian tetap. Itu di luar dugaan kita, bahkan kita sama-sama dengan Menteri Kehutanan ingat pada waktu itu Pak Kehutanan menjanjikan sebulan pada waktu itu tahun 2012 awal begitu. Ternyata Menteri Kehutanan juga terbentur juga dengan aturan yang jadi begini Pak Kaban, penggunaan lahan hutan untuk apapun itu ada aturan, yang aturan itu dibuat sedemikian rupa dalam kondisi normal. Dan kondisi normal misalnya ada tim DU ngecek. Nah, tim DU itu kita minta Menteri Kehutanan dipercepat. Dan jadwal kita itu dari Dinas Kehutanan tahu ya. Jadwal kita itu ya nggak ya dari Kehutanan itu jadwal kita itu misalnya 3 bulan lagi oleh Menteri Kehutanan ditarik tim DU-nya kemari sekarang. Itu udah usahanya Menteri Kehutanan. Akhirnya dapat hasil dari tim DU ke lapangan itu mestinya laporannya sebulan, kita minta seminggu selesai juga, cepat waktunya. Itu udah bantuan dari Menteri Kehutanan. Dalam konteks ikuti juga persyaratan. Sebetulnya enggak, kita ingin IPK. Menteri Kehutanan sudah menulis surat, kemudian kita buat lanjutan prosedurnya adalah IPK itu pemotongan penggunaan kayu, izin penggunaan kayu. Nah, Pak Kaban, apa kebentukan persyaratannya? Yang melaksanakan pemotong kayu TNI.
Tapi di persyaratan itu disebutkan harus ada bank garansi. Nah, siapa yang akan mengeluarkan uang bank garansi sebesar berapa Pak? Dan remnya aja untuk garansi. 7 miliar. 7 7 miliar Pak Danrem mesti mengeluarkan uang untuk garansi IPK itu. Nah, betul kita minta alat spesialis ini dihilangkan. Ah, susah juga karena aturannya begitu. Siapa akan menanggung ini? Kita sebagai leader siap saja, tapi yang di bawah yang akan memberikan rekomendasi nggak siap karena dia yang pertama kali akan ditanya. Oke, akhirnya kita ke Menkokesra, kita ketemu apa dan seterusnya. Alhamdulillah sudah kita buat putusan jangka pendek ya Pak Bambang. Jadi ini juga solusi seperti Pak Kaban. Kita akan penuhi saja itu bank garansi 7 miliar itu dengan uang kita. Nanti kalau itu belum direncanakan kita akan rubah perencanaannya, dimasukkan judul untuk bayar IPK gitu aja. Kan mungkin kantong kanan saja kita keluarkan dari pemerintah. Nah, sementara jangka panjangnya aturan ini untuk Indonesia, mungkin Pak Kaban punya kepentingan sebagai BNPB agar supaya hutan-hutan seluruh Indonesia yang dipakai untuk kegiatan bencana, bantu bencana tidak menggunakan aturan normal yang ada saat ini. Harus ada lex spesialis, walaupun dibuat undang-undang itu kecuali bencana ada komanya. Sekarang titik Pak Kaban. Jadi yang birokrat dan eksekutif ini untuk menjalankan itu tidak ada yang berani, walaupun kita tahu betul masalahnya adalah masalah korban yang sudah sekian tahun dia di hunian sementara. Jadi terima kasih atas arahan dan saya rasa mungkin kita harus tuntaskan cepat berkaitan dengan IPK tadi dengan uang kita. Mudah-mudahan sudah disepakati dan ketika di jalan maka semua sudah bisa jalan. Begitu Pak ya dari ini kalau udah jalan ya dari TNI pun sudah siap juga terjun, bahkan sudah siap untuk ke lapangan dan anggaran pun sudah siap, perencanaan sudah siap, program siap, organisasi sudah siap. Di Bupati Padang di Mentawai pun sudah siap juga, di Pemprov juga sudah siap, BPB sudah siap, tinggal prosedur IPK ini kalau kita sudah penuhi juga siap. Tapi untuk jangka panjang mungkin melalui Bapak Kepala Badan kami juga sudah langsung bicara dengan Bapak Wapres Pak Budiono untuk supaya juga undang-undang dan aturan yang ada di pusat dirubah untuk kecuali bencana ini. Belum jadi perhatian, Pak Menkokesra juga sudah jadi perhatian. Dan tentu melalui Bapak Kepala BNPB agar ini disuarakan supaya ke depan persoalan Mentawai tidak terjadi di daerah-daerah lain dalam konteks penurunan. Nah, Pak Kepala Badan, ini satu kasus. Tapi ada kasus sebelumnya sampai sekarang belum selesai juga masalahnya, yaitu bencana gempa tahun 2009 di Agam, yang orang-orangnya sampai sekarang ini masih di bedeng, tinggal udah 4 tahun, 3 tahun, hampir 4 tahun. Itu juga masalah kehutanan yang hutannya itu akan dipakai untuk transmigrasi. Ini kan mereka kan longsor nih, daerahnya daerah merah semua, terus mereka tinggal di bedeng. Itu udah kita buat tawaran kepada mereka mau direlokasi dalam bentuk transmigrasi. Si Junjung dan 50 kota bupati sudah siap untuk lahan hutannya untuk dipakai untuk transmigrasi. Kita sudah siap prosedur, tapi mentok juga karena kehutanan punya prosedur yang juga prosedur normal semua. Akhirnya Pak Menteri Kehutanan setuju, saya sudah tambah berkali-kali. Menteri Transmigrasi Pak Muhaimin juga sangat setuju, lewat telepon pun dia membantu. Tapi ketika kita di mana memang tumpukannya masih di atas, artinya masih lama lagi, saya minta nih pesan Pak Menteri, kalau nggak saya telepon Menteri sekarang untuk Bapak, akhirnya dicepetin, besok urusannya keluar. Nah begitu terus, tapi kan nggak mungkin saya akan terus menelusuri satu persatu. Nah ketika sampai di media lain, dia ikut aturan normal juga, padahal kan aturannya. Jadi masih tidak, tapi ya Pak Bupati Agam juga sudah tidak mau datang situ karena malu, karena janjinya. Dan kami pun juga sudah berkali-kali. Menteri Sosial juga membantu di awal. Setelah itu dia tidak bisa lagi uang lauk pauk karena tidak lagi dalam masa darurat ya. Kemudian sebetulnya membantu semua para menteri. Kami tegaskan Pak Kaban sangat membantu sekali. Kami juga demikian. Hanya aturan ini tidak ada yang berani untuk melanggar, khususnya di kalangan birokratnya, karena dialah yang akan memberikan rekomendasi di awal. Gitu. Kata Pak Menteri Kehutanan begini, ini kasih disorot Pak Kaban. Pak Gubernur, jangan sampai nanti seperti Bapak Budiono masa Senturi. Masa Senturi itu pada waktu zamannya Pak Budiono dan BI mengeluarkan berbagai kebijakan. Yang kebijakan itu melanggar aturan pada saat itu, tidak memenuhi persyaratan. Tapi karena untuk mengamankan ekonomi Indonesia supaya tidak kolap,
supaya bank-bank pun tidak ras oleh masyarakat di luar kebijakan itu. Pada saat itu tepat. Sekarang dipersyaratkan semua, kenapa kok tidak mau dipersyaratkan, kok dikeluarin semua? Nah ini jangan sampai kita juga nanti 5 tahun lagi tidak mau dipersyaratkannya ada di undang-undang yang berlaku, kita keluarkan alasan seperti tadi Pak Kepala Badan sangat masuk akal dan kita merasakan semuanya dengan hati nurani kita ini korban pulsa cepat. Tapi nanti orang tidak merasakan suasana saat ini, dia hanya melihat hitam putih, aturan tidak kita pakai, langsung dipaling satu-satu. Itu Pak Menteri Keuangan bilang begitu. Tapi kita tetap usahakan secepatnya, bilang gitu. Nah akhirnya jalan keluarnya karena merubah undang-undang aturan ini cukup panjang, kita langsung saja ya Pak Maman dengan Menteri Koordinasi Menko Sejahtera untuk kita bayar saja. Jadi mudah-mudahan itu solusi yang mungkin tepat. Nah, setelah itu urusan teknis di lapangan udah standby semua, TNI pun standby, semua udah standby semua. Dari kabupaten juga standby, POK masih udah siap, fasilitator udah siap, perencanaan udah siap, organisasi udah siap, anggaran juga udah siap. Anggaran sudah bisa kita rujukan ke tahun depan Pak Jadi itu saya maaf. Bukan tahun depan. Tahun ini, sorry. Tahun depan aja. Iya. Maksud saya tahun 2013 itu. Oke. Bisa nggak undang-undang kami itu bisa memotong itu? Saya bikin. Dan mungkin saya sedikit paparan yang sudah saya siapkan. Pertama bahwa rehab rekon ini untuk tahun 2011 dana yang sudah kita turunkan, tapi progresnya masih sangat rendah. Ini kita melihat dulu kondisi tahun 2010, bagaimana kerusakan, kerugian, dan korban jiwa dan sebagainya, supaya untuk mengingatkan lagi bapak-bapak yang berkepentingan sehingga hal ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Lanjut, Pak. Kemudian juga dasarnya sudah ada Perka nomor 3 yaitu reknasi. Kemudian prioritas adalah rehab rekon. Kemudian dana tahun 2011 sudah kita turunkan sekitar 7 juta rupiah. Jadi dana yang sudah kita alokasikan ada sebesar ini. Kemudian lanjut. Nah kebutuhannya sebenarnya untuk Mentawai itu ada 1,1 triliun. Jadi 1,1 triliun. Sedangkan untuk rehab rekonnya sendiri untuk itu adalah 432 miliar dan kita sudah mengalokasikan lebih dari 432 miliar. Yang untuk lama, tempat lama, berarti hidup lagi nanti di sana. Jadi kita mau relokasi, nah mereka membangun lagi, melihat ke PJOK yang lain. Misalnya ada kegiatan pertaniannya, bagaimana pertanian itu tidak hanya untuk subsidi masyarakat sendiri, tapi bagaimana bisa untuk dibudayakan atau dipasarkan lebih jauh lagi. Seperti contohnya adalah program budaya lele ini. Jangan sampai meninggalkan rumah, apalagi ada potensi konflik. Dan ini kepada Bapak berdua, habis ini saya akan telepon Pak Sahabat Gelet. Saya akan pesankan betul Anda yang mudah-mudahan berjuang, jangan sampai memberikan sebuah label bahwa masyarakat Mentawai itu masalah yang sulit. Sulit koordinasi, sulit untuk menyelesaikan masalah, sulit. Nah, ini harus segera diselesaikan dengan periodisasi waktu. Kami sekarang berpikir seluruh dunia itu untuk menyelamatkan Mentawai. Tadi saya Presiden aja mau membuka latihan di Mentawai. Ini bukan sebuah asumsi asal-asalan nih Pak. Ini asumsi intelektual, asumsi akademis, dengan penelitian akan adanya bahaya di depan sana. Itu sebabnya masyarakat harus segera dievakuasi ke atas. Kalau nggak ada bodoh banget. Jelas kalau di tempat itu, coba itu di kampung mana yang saya datang ke selatan itu, sudah ada namanya mangrove. Itu aja kampung di belakang masih habis itu, kan loncat tuh air itu, jasa kampung mati semua. Apalagi yang tidak ada mangrove-nya. Nah kita jelas itu gelarnya gelar bodoh. Kalau kita tidak tahu di situ ada kejadian, akan kejadian lagi, tetap di situ. Saya berani bertanggungjawabkan kata-kata saya ini. Ya, dan
masyarakat mau kalau pindah. Jadi kenapa kok bisa sampai orang kelautan bikin situ? Habis ini nanti kita bikin surat kepada Menteri Kelautan ya, yang khusus untuk ini. Saya tanda tangan saya, Menteri Kelautan, supaya juga Menteri Kelautan ikut memikirkan itu, saudara. Termasuk juga pertanian, bikin surat ke Menteri Pertanian. Kan kita join MOU, saya sudah MOU dengan Menteri Pertanian. Kita dengan kehutanan join MOU belum ya? Belum ya? Dengan PU, dengan beberapa banyak kehutanan sudah MOU. Arti MOU ini memberi kemudahan bagi kita untuk semua persoalan satu sama lain saling lebih membantu, dengan tidak ada urusan birokrat yang terlalu jauh. Kalau dipikir Pak Sekda nanti, ini nanti harus kita bikin matriks, ya Pak Sek. Jawabannya apa persoalan ini? Hari ini harus jadi matriks itu, paling enggak ini adalah merupakan pernyataan dari Anda. Saya minta ini diserahkan kepada Bupati. Pak Bupati sekarang di Mentawai ya? Iya. Kami saya pun. Kalau perlu kita dengarkan bersama di sini, jawab Bupati pakai handphone saya yang bisa dibuka itu kita dengarkan. Karena ada Pak Sek dan juga ada Pak. Ya. Kemarin main fokus kan? Fokus terus. Di dalaman Pak masih ada. Ada di Jogja. Main fokus sampai tadi malam. Di rumah. Di rumah punya. Nah, dari 5 permasalahan ini, 4 permasalahan ada di Mentawai sendiri, 1 permasalahan di kehutanan. Jadi kita bikin kategorisasi permasalahan, 1 permasalahan dari 5 permasalahan. Saya minta dari kehutanan memberikan informasi, syukur-syukur juga sudah ada petunjuk. Bahkan kalau perlu Anda sekarang telepon sama Pak Menteri atau kita aja, atau Pak Menteri kita dengarkan aja, jawabannya di sini kita dengarkan bersama. Udah teknologi gitu, kita tuh hanya 1, ya kan? Udah ada ini, ya kehutanan nanti kita. Saya nggak ngomong. Setelah jawaban dari beliau ini saya sampaikan, Pak, Bapak kesulitan di sini. Ini bagaimana cara mengatasi? Kita nggak mungkin membebankan kepada bawahan. Pemimpin tugasnya 1, mengambil alih kesulitan bawahan. Kalau tentara udah jelas, komandan hadir di depan di tempat yang sulit. Nggak ada cerita komandan di belakang, nggak ada. Makanya gambarnya di tentara Amerika tulisannya follow me. Mengapa follow me? Karena pemimpin di depan. Follow me. Musuh di sana, kita menghadapi musuh, jangan follow me. Begitu. Itu cerita pemimpin begitu. Pemimpin harus hadir di tempat yang paling sulit. Jangan malah pemimpin di tempat yang paling enak. Tidak bisa tuh. Ada apa-apa, bawahan suruh tahu jawab, tidak boleh. Itu pemimpin. Follow me. Karena follow me ya kita di depan. Jangan nyuruh-nyuruh ke depan yang kena tembak, nambah duluan kita lari malah apa itu. Dikasih gaji lebih tinggi, dikasih kehormatan lebih tinggi, duduk di depan. Ya. Surga pun di tempat disiapkan sebenarnya itu untuk pemimpin itu. Kita harus laporkan, kalau ada sulit sampaikan tujuannya di mana. Ini kalau Pak Sekda itu top leader di lingkungan birokrasi, top manager, di lingkungan birokrasi. Tapi sebagai kepala BPBD, Bapak harus leader. Bapak itu kepala BPBD. Kalau minta ini kepala pelaksananya Bapak. Jadi rapat BPBD ada begini, ya kepalanya Bapak, bukan kami. Itu Sekda. Ini maunya Depdagri soalnya. Kalau mau saya dulu, kepala BPBD sendiri. Sekda tuh terus sibuk. Kalau begini. Ya, iya. Tapi ya Depdagri nggak mau. Ini juga sama nih urusannya. Oke, untuk perjalanan kita ini sudah mengalami korban ratusan ribu orang. Jadi kita tidak boleh main-main lagi mengalahkan peperangan di tim-tim maupun di Aceh, di Papua. Kita mulai dari Pak Prapto dulu. Pak, saya izin Pak untuk menambah permasalahan yang disampaikan Pak Bambang. Kalau tadi Pak Bambang infrastruktur. Jadi istilahnya yang huntap ini tukar guling,
yang infrastruktur pinjam pakai. Sudah berkali-kali juga kita rapat di kehutanan, namun kehutanan dari Kementerian Kehutanan ini karena yang berkaitan dengan gempa, maka huntap dulu diselesaikan, Pak. Ini 2 tahun aja nggak selesai, apalagi nanti kita yang infrastruktur belum tersentuh oleh kehutanan. Jadi mohon nanti kalau Bapak telepon Pak Menteri, kalian suratnya Pak Gubernur sudah dua-duanya nih Pak, karena dirjennya beda-beda. Jadi dirjennya satu. Apa namanya? Runway itu lebih diperpanjang. Jalannya kita mau bangun. Ya, jadi tempat Anda itu mau perhatian yang begitu besar. Tidak hanya untuk korban bencana kemarin, tetapi akan dibangun semua. Tapi persoalannya kembali ke kita. Jangan dikira setiap bantuan itu senang pula menerima. Jangan-jangan kalian nggak suka dibantu. Sampaikan Pak Sekda. Saya tidak suka dibikin airstrip segala macam. Biarlah aku hidup seperti ini. Contohnya kalau saya akan membangun pabrik di Baduy sana pasti ditolak. Nah, siapa tahu Anda itu mau kita percepat istilahnya orang Jakarta, tapi justru orang Mentawai mereka terancam dengan itu. Ini masalah sosial. Saya background saya orang sosial, orang sosiologi. Biar Pak begini aja Pak, karena kalau nanti itu rame malah yang datang malah orang dari Padang semua datang ke sini lagi mengganggu kami misalnya ada ini. Biar aja begini aja Pak. Kalau begitu Pak Sek harus diomongkan, ya, supaya kita nggak usah nguber-nguber kehutanan. Kalau Anda tidak mau kita bikin jalan, tapi kita untuk apa kita bantu kalian? Oh kamu nggak suka saya bantu, malah mengganggu. Bilang aja terus terang sama saya. Udah jangan khawatir, aku akan ngomong kok. Saya akan ngomong. Pak, ini kelihatannya Mentawai justru terganggu kalau kita percepat. Mungkin perkataan saya ini naif ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi indikator kesungguhan dari Mentawai dibanding kita ini kan sebenarnya kalau tidak imbang gitu. Bisa begitu ya. Dan ini kan kita harus hati-hati. Kemarin dalam pidato saya, setiap bantuan pun jangan sampai melemahkan daerah, jangan sampai melemahkannya dibantu. Belum tentu bantuan itu langsung dia diterima, ya kan? Contohnya ketika Madura dulu awal-awal akan buat Suramadu, lalu dia takut seperti Batak maka menolak Madura. Berapa tahun, puluh tahun waktu itu kan, sampai akhirnya baru menyadari itu. Begitu sudah ada surat Suramadu, Madura pengen jadi provinsi sendiri. Ya nggak apa-apa, hebat itu namanya. Mentawai juga gitu, begitu ada bikin provinsi sendiri misalnya, ya silakan aja. Kalau apa DPR setuju misalnya, siapa tahu kan gitu. Sekarang kita mulai satu persatu, kita mulai dari kehutanan dulu. Tujuan rapat ini saya ingin tahu kesulitan Anda apa, dan saya akan menyampaikan ke pimpinan Anda dan bagaimana mengatasinya ini ya. Tetapi bahwa kita sekali lagi saudara, kita ini dibatasi oleh waktu. Kita tidak tahu kapan yang namanya energi yang tersimpan 8,9 skala Richter di depan Mentawai itu meletus. Itu aja. Bapak semua itu bisa nggak bernapas itu. 8,9 skala Richter itu setara dengan gempa Aceh, Pak. Itu diperkirakan di jalur sujud situ. Nah kemarin tahun 2010 yang terjadi kemarin meninggal 550 orang itu latihannya. Dikira itu, ternyata menurut para ahli bukan itu, masih ada lagi. Nah ini makanya mengapa semua mata masuk ke Sumatera Barat, termasuk itu karena itu masalahnya. Seandainya nggak ada 8,9 itu, nggak ada urusan, udah besar itu persoalan itu. Jadi tolong 8,9 ini dijadikan faktor pertimbangan bagi semua stakeholders yang tadi merasa sebagai pemerintah dan melaksanakan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia ini.
Pikirkan begitu. 8,9. Nggak peduli mau meletusnya sebelum hari kiamat 1 hari, nggak ada urusan. Tapi yang penting kita harus siap. Kita berdoa diletuskan itu oleh Allah 1 hari sebelum hari kiamat. Atau kita tahu. Tapi kita udah siap. Jadi bukan nakut-nakutin. Karena kenyataannya kita sudah ada yang meninggal waktu itu. Sekarang kita mulai dari kehutanan. Sama di mana progresnya Pak dan apa harus ditanya. Dan Anda bicara menyampaikan ini, saya mau izin keluar sebentar karena ada tamu yang saya temui. Di sini ada Pak Gub, saya sering Pak Gub, lalu ada Pak Bambang, jadi saya kira yang ada juga terbawa. Tapi hasilnya bahwa sekali lagi hasil pertemuan ini kita dokumentasikan dan dengan saya bawa Pak Presiden Presiden. Pak Bambang men-share tertulis kepada Presiden, di samping saya nanti akan mengatakan. Saya tidak ingin saya kesibukan nanti begitu bentar belum selesai di tempatnya meletus lagi motor tuh, aduh. Saya udah ngalamin itu Pak, 3 tempat sekaligus, Merapi, Jawa Tengah, Wasior, Mentawai dulu ya. Sehari kedua saya datang. Ini kejadiannya kalian tanggal 25 ya. Ya kan? 25, saya 27 datang dengan Presiden dari Hanoi, saya dari Korea waktu itu. Dan langsung menuju ke Pagai Selatan. Ya kan? Tentangnya dia masih apa itu Sarilugaja dulu. Dan di sana saya yang juga ikut membantu mengendalikan yang penerjunan logistik dari Hercules waktu itu. Saya ada di sana. Jadi saya paham betul bagaimana kesulitan masyarakat pada saat itu. Saya kira itu sama. Mau di Jakarta, mau di Mentawai, mau di Papua, kalau masalah kemanusiaan itu tidak ada beda. Tidak ada beda. Orang miskin, orang kaya, semua sama. Kematian yang muncul tidak ada beda. Bisa dari orang yang kita cinta. Kita tidak ingin terulang. Dan sekarang Undang-Undang PBB juga mengatakan, bagi pemerintah yang tidak mau tahu rakyatnya maka diizinkan dari luar masuk, apalagi Mentawai. Juga bilang nggak penting, saya akan masuk. Amerika aja bisa masuk kok. Jadi kalau ada masalah, kayak Myanmar, nggak mau datangin rakyatnya nggak beres, Amerika boleh masuk, itu sudah diatur dalam PBB. Karena sekarang namanya human security sudah milik dunia, bukan dibatasi oleh sekedar teritori. Begitu. Nggak ada cerita itu mengatakan bahwa Sumatera Barat miliknya Pak Butok, nggak bisa. Selama masih NKRI, Pak Wali juga gitu. Kalau tidak benar-benar rakyat masih ini kita masuk. Sejelas ini. Luar negeri pun juga masuk soalnya. Sebelum dimasuki itu saya masuk. Ya itu. Kita mulai dari yang pertama, dari 6 persoalan tadi ternyata ada 2, 1A setengah lah untuk percepatan dari itu. Karena nampaknya juga kita harus simultan. Kemudian itu harus dijawab 2 itu Pak Kehutanan. Lalu yang 4 ini saya minta Pak Sekda menjawab. Saya minta untuk menyampaikan hal-hal yang diminta oleh Bapak Kepala Badan tadi. Proses atau prosedur yang cukup panjang di dalam hal penyiapan. Sebagai laporan awal kami sampaikan bahwa proses untuk mendapatkan atau untuk penyiapan area hutan ini tempuh melalui proses tukar-tukar kawasan hutan, dan progres terakhir adalah telah terbitnya prinsip putra menukar yang diberikan oleh Menteri Kehutanan. Di samping juga telah diterbitkannya dispensasi pembukaan lahan oleh Kementerian Kehutanan. Nah, terkait dengan persoalan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi, bahwa hal pertama yang akan menghambat di dalam proses penyiapan lahan ini adalah izin pemanfaatan kayu. Jika proses normal ditempuh, itu dapat kita lihat tadi ada 174 hari. Nah, 60 hari sudah selesai, tinggal 116 hari lagi, 114 hari lagi yang harus kita selesaikan. Nah, itu adalah proses normal dalam arti jika prosedur yang digariskan di dalam peraturan Menhub nomor 14 itu dilakukan, mulai dari
mulai dari timber cruising, tata batas, sampai dengan proses pelepasan kawasan hutan untuk penyiapan area tadi dengan putar menukar. Nah, kaitan dengan ini Pak, mohon izin Pak Gubernur, kita sudah membuatkan surat Bapak kepada Pak Menteri Kehutanan dalam rangka dalam rangka mempersingkat prosedur. Jika tadi Bapak Gubernur mengatakan bahwa untuk kaitannya dengan PNBP, penerimaan negara belum pajak, kita sudah ada solusi. Namun untuk tata waktu, kita sudah mengusulkan kepada Menteri Kehutanan agar untuk izin pemanfaatan kayu ini dapat mendasarkan kepada dispensasi land clearing. Dispensasi land clearing yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan pada akhir Oktober yang lalu, Pak. Nah, jika itu ditempuh, maka kepala dinas tidak perlu menunggu proses selesai, menunggu proses menukar itu selesai. Apa namanya? Dispensasi land clearing, Pak. Ada. Sudah ada dispensasi land clearing dari Menteri Kehutanan sudah. Nah, itu yang kita minta kepada Menteri Kehutanan agar Dinas Kehutanan dapat menerbitkan IPK berdasarkan dispensasi land clearing tadi, Pak. Oh. Itu. Bisa. Itu yang belum kita peroleh lagi jawabannya, Pak, sampai dengan saat ini. Dan itu juga sudah diangkat pada rapat tanggal 28 November di. Sudah disurat 3? Sudah, Pak, tanggal 6 November, Pak. Dispensasi land clearing ya? Iya, Pak. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan jumlah kayu dan tata batas. Ini dimohonkan kepada Bapak Menteri melalui surat Bapak Gubernur agar dapat dilakukan oleh Dinas Kehutanan tanpa menunggu perintah dari Dinas Kehutanan. Jadi dapat dilakukan oleh pelaksana dan clearing, oleh pelaksana IPK. Itu Pak, itu permohonan kita. Sampai itu juga tadi terkait dengan persoalan finansial yang kita mintakan untuk didispensasi. Tapi tadi sudah ada solusi karena ini merupakan penerimaan negara bukan pajak, itu tetap garansi tetap akan di handle sepenuhnya oleh kita. Nah, kaitan dengan itu berkaitan dengan persiapan area huntap. Nah, kalau boleh kami menyarankan melalui Bapak Gubernur, Pak, bahwa menyusuli permohonan kita kepada Menteri Kehutanan ini, kami menawarkan solusi. Kalau insyaallah mudah-mudahan ini bisa diterima, kita langsung menyatakan kepada Pak Menteri, Bapak Menteri, kita akan menerbitkan IPK. Dinas Kehutanan akan menerbitkan IPK sesuai dengan permohonan yang atau sesuai dengan prosedur yang atau sesuai dengan usulan kami, mohon disetujui. Nah, jadi ini bukan menodong, tapi sifatnya bahwa kita akan, karena surat kita sudah, permohonan kita sudah tanggal November kemarin belum dijawab juga. Kalau boleh kami menyarankan melalui forum ini, kita akan menyampaikan kepada Menteri Kehutanan bahwa proses atau prosedur yang kita usulkan itu akan kita lakukan, baik mengenai digunakannya dispensasi land clearing maupun mengenai pertimbangan tadi mengenai timber cruising tadi. Jadi kalau boleh Pak, tetap prosedur kita lakukan, tapi kita tetap meminta kepada Menteri ini yang akan kita lakukan, tapi mohon disetujui oleh Menteri, Pak. Yang mana lagi? Jadi ya tadi Pak mungkin kita menyusuli kembali surat pertama kita. dispensasi land clearing. Ya. Yang pertama, yang kedua apa mintanya? Dispensasi dan timber cruising, Pak. Timber Cruising. udah disurat juga udah. Sudah kita surati, Pak. Cuman ini kan belum dijawab. Cruising, Pak. Jadi penghitungan jumlah kayu yang akan ditebang. Ini kaitannya dengan jumlah kayu yang akan ditebang, Bapak. Nah, jadi kalau boleh kami menyarankan, Pak, kita akan menyiapkan ini, kita akan menyiapkan prosedur yang menurut kita akan kita lakukan. Nah, tinggal meminta persetujuan saja kepada Menteri Kehutanan. Soalnya kalau kita tunggu-tunggu lagi seperti yang dikatakan Kepala Badan, kita belum tentu kapan ini disetujui. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitan dengan yang disampaikan Pak Kepala Dinas Sosial Tarkim tadi mengenai penyiapan sarana prasarana, pada prinsipnya hampir sama dengan yang kami sampaikan tadi. Sepanjang ini untuk bencana, sepanjang prosedur minimal persyaratan sudah kita lakukan, kita coba usahakan kepada Menteri Kehutanan. Ada satu solusi, Pak, tapi ini memang agak di luar dari ketentuan yang ada. Menteri Kehutanan sudah memberikan semacam skema untuk penerbitan izin pinjam pakai itu oleh Bapak Gubernur sendiri dalam kaitannya dengan kepentingan non komersial. Tapi itu luasannya di bawah 5 hektar. Oh, itu yang ada di. Iya. Di PP disebut oleh Sekjen itu ya? Iya, Pak. Ada kecuali itu ya? Iya. Bukan 5 hektar? Maksimal 5 hektar, Bapak. Ini berapa hektar? Ini lebih, Pak, karena panjangnya itu 80
itu dikalikan dengan lebar tertentu. Nah, kalau ini bisa kita mintakan kepada Menteri Kehutanan dalam rangka penyiapan sarana infrastruktur yang ada, saya menyarankan seperti itu, Pak. Karena prosedur ada, tetapi ini dalam rangka kebencanaan, kalau boleh kita tempuh seperti ini, gitu, Pak. Jadi cukup diterbitkan oleh Bapak Gubernur ya. Tapi ini untuk kebencanaan, bukan untuk 5 hektar itu, Pak. Kalau bencana boleh lebih 5 hektar? Kita belum ada itu, Pak. Slot itu belum ada, tapi kita usulkan, Pak. Kalau boleh ini kita lakukan, ini akan sangat membantu. Demikian masukan dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Kepala Badan agar rapat ini ada yang konkret dan tuntas begitu, dan supaya tidak saling menunggu begitu. Ini barusan saya juga ada SMS Pak Menteri tentang river cruising dan visualisasi ranking. Mudah-mudahan nanti direspon surat kita itu lebih cepat. Jadi kita ini kan bolanya berarti di Menteri Kehutanan ya. Kalau begitu kita jadwalkan lagi mungkin dengan Pak Lamang juga, atau kita datang lagi ke Menteri Kehutanan. Kita bawa lagi beberapa solusi untuk supaya dipercepat, tidak menunggu. Mungkin dari pribadi saya akan SMS dan telepon, tapi dari secara strukturalnya kita datang juga ke sana untuk mempercepat kalau ini persoalannya. Kemudian kaitan dengan PNBP yang garansi itu kita siapkan juga Bapak untuk langsung kita siap prosedurnya. Nah kalau itu dijalankan tetap masih nunggu 100 hari. Setelah 60 hari lewat masih ada 114 hari. Iya Pak, itu jauh lebih kurang. Ya, masih 3 bulan lagi. Pak, kita perlu juga penjelasan juga dari teman-teman kehutanan. Kalau kita sudah bayar garansi banknya, apakah kayunya boleh kita pakai? Dipakai? Boleh. Dipakai? Bisa. Karena uang ini kan kita serahkan, hilang uang kita hilang kan? Enggak. Garansi ini sebenarnya adalah semacam garansi dari pemegang dari bank pada pemegang izin. Apabila pemegang izin tidak one prestasi membayarkan kewajibannya, maka bank garansi itu akan diambil untuk menutupi one prestasi tadi. Jadi nggak boleh kita pakai, Pak. Apa Kayaknya belum ada Kayunya. Kayunya boleh pakai kan? Boleh, Pak. Boleh. Ada aturan nggak itu bisa dipakai? Karena gini Pak, nah, ini kita supaya jelas, ini kan pengalaman kita di tempat-tempat yang lain Pak. Kayunya itu kita bayar loh Pak. Kita bayar lagi nih untuk kayunya mau dimanfaatkan. Bayar. Coba dari kota teman-teman, kayunya bayar lagi Pak. Bayar SDDR Pak. Makasih Pak. Jadi ada satu hal lagi, yaitu kewajiban dari pemegang IPK apabila IPK ini sudah terbit. Salah satu kewajiban lainnya adalah pemenuhan pembayaran provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi (SDDR). Itu Pak. Nah itu kewajiban. Nah izin pemanfaatan kayu diterbitkan, dilakukan penebangan atau diproduksi kayunya, didokumentasikan ke dalam sistem tata usaha kayu, itu sudah merupakan hak dari pemilik kayu yang membayar tadi Pak. Tetapi ada yang membayar namanya PSDH dan DR, Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi Pak. Itu kan yang bayar kita berarti kan? Karena kan Pemegang izin, Pak. oleh Pak Dandim juga ada. Siapa? Pemprov atau Pemkab atau TNI? Ya Pak. Pemegang izin nantinya? Koperasi. Koperasi Pak. Koperasi yang mengajukan permohonan Koperasi TNI. TNI? Iya. Ya, koperasi korem kan? Koperasi korem berarti koperasi korem mesti membayar untuk yang PPSDA itu? Iya. Berapa lagi nih? Itu per pohon? per meter kubik Pak. Ya, per meter kubik. Per meter kubik kayu yang ditebang. Berarti Pak Omang, dua nih anggaran kita. Pertama yang PDB dan butuh garansi, yang kedua yang bayar ini untuk beli kayunya. Itu mungkin hitung-hitungan kasarnya pasti lebih mahal dibanding jaminan bank tadi Pak. Kalau per kubiknya sekarang sudah sampai 500.000, sudah lebih dari. Pak bisa bayangkan itu. Itu termasuk dari angka rupiah yang per rumah ya? Belum masuk ya? Rumah itu harusnya sudah dihitung dengan bahan kan. Bagaimana cara kita men-sweet ini kan? Uang sudah kita beli per rumah sekian, dan dalamnya ada kayu. Mestinya kan kayu sudah terhitung di situ, tidak dibeli lagi dengan uang lain. Nah, bagaimana cara ngaturnya? Pada uangnya sudah di masyarakat. Nah, itu
Masa kita tarik masyarakat untuk menggunakan kayu tadi. Pak. Ya, Pak Dewi. Saya saran nih Pak ini. Baik, mohon izin Pak Gubernur, Pak Wagub, dan Bapak Wali Kota, rekan-rekan. Jadi saya juga dulu Pak waktu jadi kepala dinas dulu. Di mana Pak dulu? Jadi sama Pak, kita juga pernah urusan yang kehutanan ini. Dan peraturan ini selesai dari dulu sampai sekarang bersama. Nah ini sama susahnya Pak. Contohnya kayak Kelok 9. Terus kita membangun jalan di Solo, Jalan Panjang. Sama peraturan sampai sekarang itu juga Pak. Dan kalau Bapak lihat, ya jalan saja itu Pak. Nah sekarang pasalnya apa? Seharusnya yang diatur di undang-undang atau peraturan Menteri Keuangan, Menteri Keuangan itu untuk perusahaan, bukan untuk apa, bukan untuk Pemda. Jadi di Kelok 9 itu Pak, kita itu dari awal, di tahun-tahun lalu itu bekerja dengan dikawal oleh BKSDA. Dan satu pohon pun tidak boleh diambil, itu ditebang langsung oleh BKSDA. Jadi jangan kita coba-coba memakai kayu di hutan gitu. Dan jadi itu didata di mana yang mau dipotong, semua dikawal oleh BKSDA. Dan kita membayar semua ke BKSDA itu. Untuk penanaman kembali dianggarkan juga semuanya. Jadi selesai kita memang bukan perusahaan gitu, harus pakai IPK kita dijual kembali. Nah, saya mungkin saya melihat juga yang pengalaman kita yang di sana itu tadi jauh lebih tinggi daripada di Mentawai. Malah mesti tidak boleh ada izin sih. Nah juga dengan di Alun Panjang Pasar Baru. Nah ini kan maksudnya kita berbicara kadang-kadang hal-hal sesuatu yang di luar aturan. Aturan memang begitu dari dulu. Tapi waktu itu kami tetap membuka. Dan kenapa harus buka? Kami membuka dengan dikawal terus oleh BKSDA itu. Jadi gini Bapak, yang punya kewenangan itu di dalam memang BKSDA. Jadi saya juga nggak berani kerja waktu itu tanpa dikawal oleh BKSDA. Terus izin alih kan RT/RW kan Bapak ganti hutan itu, katanya sudah ada dengan hutan. Sekarang kalau hanya menunggu izin IPK yang sangat teknis sekali. Nah mungkin bisa diminta kita dikawal saja oleh BKSDA, ya kita kerja saja Pak. Dan jangan kita pakai kayunya. Jadi mereka mau tahu sendiri, mereka jual sendiri saja. Gitu. Kita hanya perlu lahannya tahu. Dan apalagi tidak ada satupun perusahaan yang terlibat di sini. Gitu. Semuanya bekerja atas nama masyarakat. Dan saya rasa berbeda lah dengan Bank Senturi Pak. Itu kan memang uang dipakai oleh perusahaan. Kalau ini kita nabrak aturan, memang masyarakat ada pokoknya siapa yang beli uang, dari satu perusahaan di sini terlibat. Kalau disuruh store kembali ya rakyat yang store. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan menurut saya ya. Karena kalau kita masih menunggu peraturan ya saya rasa ini akan berjalan terus sampai beberapa tahun ke depan. Nah, sekarang ada nggak aturan yang sudah kita peroleh sekarang isinya? Ternyata sudah ada dari Menteri Pertahanan tentang apa dari Bapak itu prinsipnya. Sekarang tinggal teknis untuk IPK yang pakai bank garansi. Saya tunggu. Jadi kalau memang nanti pada demo meratakan, ya Bapak nanti bekerja sesuai dengan pematangan lahan saja. Dari awal kita minta izin resmi dari BKSDA-nya. Sekarang sama-sama ke Mentawai, mereka mendata semua kayu seperti persis Pak di kalau sampai sekarang begitu Pak. Malah untuk kita landscapingnya kita tidak boleh juga Pak, kita anggarkan uangnya. Yang menanam itu mereka, karena mereka yang tahu jenis tanaman apa gitu. Jadi maksud saya gini, kalau mau mempermudah sebenarnya sudah terlalu banyak izin-izin prinsip yang sudah kita peroleh, tetapi kita masih menunggu sampai detil, tidak akan lama itu. Jadi saran saya, kita minta izin Menteri Kehutanan, oke saya dikawal dari sekarang dengan BKSDA, sekarang hitung dari sekarang hutan kayunya. Tapi kita tidak boleh ngambil satupun. Mereka yang nebang, mereka yang proses, kita hanya mematangkan tanah dan habis itu masyarakat bekerja. Uangnya juga tidak uang lewat Pokmas kan Pak ya? Ya Pokmas, boleh lewat Pokmas. Tidak ada satupun perusahaan yang teruntungkan di sini. Gitu.
Ini saran saya Pak, supaya ada sedikit progres. Karena kalau sudah kita begitu kan, biasanya nanti dia bergulir peraturan itu, nanti keluar isi resminya. Ya, kalau kita tidak masuk juga ke area itu, saya rasa juga kehutanan juga akan menunggu terus. Tadi saya nawarkan juga Pak Prapto, oke lah nanti kapan-kapan kita coba, kalau itu lewat Pak Daruri, saya akan coba, saya kenal baik sama beliau, coba yakinkan beliau bahwa ini nggak mungkin menunggu lebih lama lagi, karena semua aturan di kehutanan itu bukan aturan yang dalam kondisi kebencanaan gitu. Karena itu semua dipakai untuk kondisi normal. Dan ternyata sudah banyak juga prosedur-prosedur yang diperoleh dari Menteri. Ini saya saja Pak, untuk mensemangati kita segera mulai saja gitu. Terima kasih Pak. Baik, sebentar, tadi yang perlu dicatat, siapa nyatat? Pak Yazid? Itu kawasan konservasi, memang betul Pak. Pada kawasan konservasi itu memang secara kenyataan, secara hukum itu memang belum, tidak ada kewenangan atau tidak boleh dilakukan kegiatan apapun karena dia bersifat strict. Nah, berbeda dengan di Mentawai. Di Mentawai adalah kawasan hutan produksi yang saat ini di dalam rangka proses pelepasan kawasan untuk penyiapan hutan. Nah, itu ditempuh melalui proses tukar menukar kawasan hutan. Nah, dari warna kuning Pak, kawasan hutan tadi warna kuning, sekarang dia yang di Mentawai Pak, itu kuning akan dijadikan putih menjadi bukan kawasan hutan. Nah, kaitan dengan kayu tadi, izin pemanfaatan kayu adalah memanfaatkan kayu-kayu yang ada di atas lokasi yang tadi clearing tadi. Nah, prosedurnya itu tadi Pak yang kami sampaikan, yang memakan waktu sampai 174 hari, dan yang itu yang ingin kita minta kepada Kementerian Kehutanan untuk mengurangi step-stepnya, waktu-waktunya Pak. Jadi supaya jangan salah persepsi, nanti saya takut salah persepsi malah kita akan malah jadi buyar Pak. Karena yang mohon maaf nih Pak Dudi, kalau kaitannya dengan BKSDA itu adalah kawasan hutan konservasi. Kawasan hutan konservasi memang betul, itu harus dikawal oleh BKSDA. Tetapi ini adalah kawasan hutan produksi yang saat ini kita mohon kepada Menteri Kehutanan untuk dilepaskan dengan proses bukan menukar kawasan hutan. Dan tingkat lanjutnya adalah yang jadi handicap di sini adalah proses izin pemanfaatan kayunya Pak. Memang prosedur sudah ada. Tinggal bagaimana sekarang kita meminta Kementerian Kehutanan untuk mengurangi atau memberikan keringanan, katakanlah demikian, tanpa menghilangkan hal-hal yang sangat prinsip itu Pak. Kemudian mungkin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Mentawai akan menambahkan sedikit Pak, mohon izin Pak Gubernur. Terima kasih Pak. Mohon izin Bapak Gubernur, Bapak Sekda, Pak Sekda, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menambahkan dari Bapak Kepala dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tadi Pak. Jadi supaya tidak salah persepsi apa yang disampaikan oleh Bapak Deputi Pak Dodi tadi, bahwa tidak perlunya lagi masalah perizinan. Ini kita bisa melihat sendiri di persetujuan menterinya Pak. Itu di poin kedua, 21, bahwa bupati ini diwajibkan untuk mengurus izin pemanfaatan kayu dalam rangka pembukaan lahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian di poin 3 mengenai kewajiban juga, di situ bupati wajib membayar ganti rugi tegakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi semua peraturan-peraturan ini sesuai ketentuan yang berlaku semua Pak. Jadi di samping membayar juga bank garansi yang notabene adalah sebagai jaminan Pak, jaminan bank. Tapi yang dibayar sebenarnya adalah PSD HDR-nya nanti Pak. Nilai kubikasi daripada kayu yang ditebang. Nah, konteks masalah penggunaan kayu. Kayu yang namanya proses IPK Pak sesuai dengan peraturan Permenhur nomor 14. Yang memohon IPK ini adalah di sini bisa perorangan, bisa koperasi, bisa badan usaha swasta, dan bisa badan usaha milik daerah. Jadi bukan institusi pemerintah. Nah, di dalam hal persetujuan dispensasi dan izin prinsip yang telah diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Pak, memang sesuai dengan peraturan daripada Menteri Kehutanan tentang IPK. Yang bisa menjadikan dasar IPK adalah izin SK pelepasan atau izin tukar menukar Pak. Sementara kita untuk mencapai kepada izin SK pelepasan ini Pak, mungkin masih butuh waktu 1 sampai 2 tahun lagi. Kenapa? Harus ada yang namanya di sana proses tata batas pelepasan Pak. Tata batas pelepasan inilah yang harus dibiayai oleh daerah. Inilah yang kami sampaikan juga kepada BPBD provinsi untuk dibantu menganggarkannya. Itu sebenarnya dana 7M yang kita rencanakan sebelumnya yang kita catat Pak. Itu lebih kurang untuk biaya supaya potensi dan pelaksanaan tata batas pelepasan. Di situ ada namanya berita acara
tata batas pelepasannya. Itu konteksnya, Pak. Nah, sekarang karena tidak ada ruang, tidak ada solusi untuk bagaimana mempercepat IPK ini karena harus berdasarkan SK, itulah kenapa muncul surat Bapak Gubernur kepada Bapak Menteri Kehutanan. Sehingga kita, apakah bisa ini dengan izin dispensasi ini IPK kita lakukan? Tapi proses IPK tetap gitu Pak, karena aturannya ini yang mengikat kita. Makanya kita juga waktu di rapat di Gubernuran, juga sebagaimana oleh Bapak Gubernur juga sudah sampaikan sebelumnya, kalau aturan semua memang di Kementerian Kehutanan memang banyak Pak. Jadi terlalu banyak tahapan-tahapan yang harus kita tunggu. Nah inilah, bisa nggak dari pusat itu mengeluarkan aturan yang memangkas daripada aturan ini Pak. Sebagai contoh Pak, untuk prosedur IPK, yang namanya cruising itu butuh waktu sampai 1 bulan, itu di lapangan. Dengan luasan lebih kurang 3.800 atau 3.900, yang di cruising itu sesuai ketentuan itu 5%. 5% dengan metode statistik itu lebih kurang membutuhkan waktu sekitar 1 bulan Pak. Kita sudah coba bantu pihak Pemkopat Pak untuk menyiapkan dokumen permohonan IPK. Nah sampai saat ini permohonan IPK sudah kita masukkan, sudah dimasukkan oleh Pemkopat kepada Dinas Kehutanan Provinsi Pak. Itu prosedur normal Pak. Yang ini Pak, sudah kita dimasukkan oleh pihak Pemkopat kepada Dinas Kehutanan Provinsi. Nah sekarang berproseslah di Dinas Kehutanan Provinsi. Tetapi Dinas Kehutanan Provinsi sendiri juga belum bisa menentukan keputusan dan harus mendapatkan arahan dari Kementerian Kehutanan tadi Pak. Bagaimana ini pemangkasan birokrasi aturan yang demikian panjang sehingga ini bisa dipercepat? Ini yang belum keluar. Dispensasi tadi ya? Iya Pak, dispensasi aturan bukan dispensasi lahan Pak. Kalau lahan kan sudah Pak. Sekarang aturan mengenai IPK ini Pak, kalau memang dilalui memang akan membutuhkan waktu yang sangat panjang karena aturan lagi ya namanya Pak. Ada lagi nanti setelah keluar izin IPK, ada lagi namanya izin jalan koridor, harus diurus lagi izin jalan koridor. Jadi memang terlalu banyak bengeknya di aturan kehutanan ini Pak. Sekarang bagaimana pihak pusatnya sendiri yang harus menekan aturan di Kementerian Kehutanan ini untuk bersikap. Kemudian terkait masalah pinjam pakai jalan Pak yang disampaikan oleh Pak Prapto, masalah penggunaan kayu Pak. Karena di sini yang melaksanakan IPK dimohon oleh pemohon, dalam artian di sini adalah koperasinya Primkop. Ini pihak koperasi itu bisa bebas menjual kayu Pak. Tapi beli Pak ya, dalam konteks beli. Jadi kayu itu pun akan dijual kepada masyarakat korban bencana. Nah, waktu saya sebagai sosialisasi waktu di lapangan Pak dengan masyarakat, kita sudah bilang kepada mereka tidak boleh lagi menebang kayu secara ilegal. Karena itu kawasan hutan, mereka harus membeli kayu daripada izin yang sah. Siapa izin yang sah? Ya ini Primkop yang sedang dalam berproses. Kami harapkan mereka mau membeli kayu, tetapi mereka komplain, masa Pak ini kayu kami harus beli lagi. Ya inilah Pak aturan. Nah sekarang di dalam anggaran, kalau kami tidak salah, kami sampaikan ke masyarakat secara terbuka Pak, di dalam anggaran untuk membangun satu rumah ada material kayu di sana. Ada material kayu. Nah kenapa tidak membeli kayu kepada izin yang sah? Di sana ada harga kayu. Atau saya terus terang aja Pak, bilang saya akan lapor ke BNPB, kalau Bapak tidak mau beli kayu, saya akan lapor ke BNPB agar dana kayunya dibuang, dikeluarkan. Mereka komplain lagi, ya jangan Pak gitu. Nah dalam hal ini kenapa? Kita sebagai mungkin dari pemerintah menyediakan kayu yang legal, masyarakat membeli kepada izin yang sah. Izin yang sah siapa? Tadi yang Primkop yang sedang akan mengurus Pak. Nah memang kita prioritaskan kayu yang di IPK-kan tadi Pak untuk pembangunan huntap. Kita akan berupaya juga, kita sudah berkomunikasi dengan Dinas Provinsi bagaimana menyediakan somil di lapangan. Menyediakan somil di lapangan supaya kayu ini bisa diolah di lapangan Pak. Kenapa? Aturan lagi Pak, kalau aturan kehutanan tidak boleh mengolah kayu pakai sinso di lapangan. Nah ini Pak, aturan lagi. Sedangkan masyarakat pakai sinso. Nah, kita akan lakukan dengan pihak Dinas Provinsi supaya ada izin somil yang bisa mobile, yang bisa dipindah ke lokasi masyarakat. Tetap pihak Pemkop yang menebang, tapi kayunya diprioritaskan supaya dibeli oleh masyarakat. Itu mempermudah. Nah inilah beberapa hal yang ingin kami coba meluruskan Pak. Dalam artian kayu memang di dalam hal ini harus kayu sah, kayu legal yang harus dibeli. Karena semua kan berbasis anggaran, semua ada anggarannya. Dan kami juga sudah menjelaskan kepada masyarakat, itu kayu itu dibayar PSDDR-nya, itu bagian daripada pajak kayu, dan pajak itu kan juga akan kembalikan kepada
masyarakat pembangunan daerah. Inilah Pak sedikit tambahan dari kami sebagai dari Dinas Kehutanan, dan kami laporkan di sini bahwa permohonan IPK kalau memang prosedur normal juga akan kita tempuh, ini sudah dimasukkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan ini sedang berproses Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya, sebentar Pak, juga ya prosedur yang memang begitulah ya, dan kita sudah upayakan, ini sudah kita ketahui dari awal seperti ini, dan kita sudah juga mencoba menyampaikan ke Pak Wakil Presiden langsung, Pak Wapres, dan kita juga ke Surati. Nah ini suratnya kemana? Ke Presiden kan saya bawa itu ya? Udah 3 kali ya? Ke Menteri ya? Kalau salah juga ke Presiden, kalau salah kita minta kepada spesialis untuk aturan. Ada kalau salah. Dari itu juga berapa kali. Terus ke BNPB juga sudah masuk. Dan kita sudah menyampaikan langsung secara lisan, surat ke Menkopolhukam juga sudah. Itu nggak disambut. Kemudian saya bicara langsung ketika Pak Agung kemarin. Langsung hari ini, hari Kamisnya itu dipanggil. Jumat ya, langsung dipanggil. Pak Agung di sini hari Senin atau Selasa lah. Jadi langsung cepat. Jadi nampaknya tidak cukup dengan surat, harus lisan juga. Pada waktu disampaikan baru Pak Agung terduduk ya. Oh begitu katanya. Udah langsung akhirnya kita ketemu kan. Nah, dan Pak Bambang juga sekali waktu itu. Oke. Jadi seperti yang kita minta sekarang itu bukan aturan. Kalau aturan ini memang begitulah untuk perusahaan sebetulnya kan. Nah sekarang persoalannya bukan di kita nih Pak Rudi, persoalannya di pusat. Kita udah kirim surat terus ke pusat. Lisan juga sudah, tertulis juga sudah, bahkan rapat koordinasi juga sudah, bahkan rapat terbatas juga. Kan kita butuh hasilnya itu satu aja poinnya, kita diberikan dispensasi karena ini urusan bencana gitu. Jangan ikuti prosedur-prosedur yang sudah baku yang memang untuk perusahaan. Nah ini sebetulnya jalan tembusnya ini. Nah tapi beberapa persyaratan yang bisa kita penuhi juga. Saya rasa begini aja mungkin, kita nanti minta kepada kepala badan betul-betul kalau perlu, karena kepala badan kan dekat dengan presiden juga, ya kan Pak Rudi ya, Pak Sigit, kita minta khusus langsung bicara dengan presiden. Selesai udah kalau presiden minta, tolong nih buat PP pakai koma semuanya kecuali bencana, aturannya boleh tapi koma kecuali bencana. Udah enak kita kan, pakai koma aja tuh satu aja. Karena memang tidak hanya terjadi di Sumatera Barat, di daerah lain pun kalau begini kejadiannya bakalan sama juga. Para pelaksana di lapangan juga takut. Bagaimana kalau kita buat kesimpulan rapat ini konkret? Prosedur tetap kita penuhi seperti yang jalan, tapi untuk cut-nya, ya, cost cut-nya, ya, itu kita minta Pak Kepala BNPB bersama kita, mungkin saya dan Pak Wagub juga bisa menemani langsung atau setidaknya Pak Wapres lebih terbuka waktunya. Kita masih bisa waktu bicara dengan Pak Wapres. Cuma Pak Wapres apakah bisa tuntas tidak? Kalau dari Menteri udah beres, Menteri mau. Saya bisa telepon sekarang juga bisa. Dia udah siap untuk Kehutanan, tidak masalah. Tapi kalau udah bicara aturan undang-undang dan PP itu kan di luar kewenangannya Menteri. Kalau Permendikbud dia masih bisa melakukan perubahan. Bagaimana ini kalau kita ikuti dari Dinas Mentawai, dari Dinas Provinsi? Nah, begini kan? Apa aturannya apa itu? Undang-undang sebenarnya. Peraturan Menteri Pak. Peraturan Menteri. Itu peraturan Menteri apa undang-undang? Menteri. Pak Kadis Kehutanan. Jadi kata saya, udah ada Pak Gubernur untuk bencana itu sudah kita berikan kemudahan. Dia menggunakan apa katanya PP. Saya udah bicara ke Pak Kadis, tapi kata Pak Kadis membalas SMS saya. Tidak itu bunyinya seperti yang dimaksud. Nah jadi sebenarnya udah ke sekjen juga. Ya makanya kita anukan. Gini betul kata Pak Rudi, itu kan dicek betul prosedurnya. Kalau menteri nanti kita bisa betul Menteri Kehutanan untuk memberikan kekecualian itu. Artinya kalau gini Pak Gubernur, kalau memang itu undang-undang yang mampat, nanti memang. Tapi kalau makanya saya pengen tahu rasanya tidak di undang-undang mungkin sudah di undang-undang kan. Ya, ini Pak, untuk yang disampaikan kita minta dari Kadis Kehutanan untuk sebentar, ini pasti kita mau bicara bersama. Sorry, Pak Bintang. Tinggal direvisi internal di Kementerian Kehutanan seperti Perka BNPB, Perka 6A dan siap pakai. Itu kita rubah. Itu proses cepat, kecuali itu undang-undang PP lama.
Jadi kita tinggal saja mempush Menteri Kehutanan untuk merevisi peraturan Menteri Kehutanan mengenai IPK ini. Karena tidak mungkin peraturan teknis prosedural itu dibahas secara teknis, detail di PP atau di undang-undang. Jadi saya yakin ini memang di peraturan Menteri Kehutanan itu gampang Pak, tinggal direvisi saja. Dan tidak perlu ke Presiden Bapak itu Pak? Kalau Kementerian Kehutanan sudah setuju, tidak perlu Presiden. Tapi kalau eselon 2 bawahnya tidak setuju, tinggal Menteri Kehutanan perintahkan saja eselon 1 dan 2 di bawahnya, itu mudah. Jadi kita usul untuk mempercepat supaya ini juga bisa dipersingkat, revisi peraturan Menteri Kehutanan mengenai IPK, tentang IPK, itu saja. Mengenai IPK saja apa tadi dari Kehutanan Ya. banyak tuh yang lain? Termasuk IPK itu saja Pak. IPK saja? Iya, nah itu saja Pak. Izin penggunaan ya, termasuk kayu masalah Pak. jalan tadi Pak, jalan yang disampaikan Pak Prapto tadi Pak. Itu juga Kementerian Kehutanan Menteri kan? Kehutanan saja. Jadi itu saja Pak. Tahun 72 itu kan Menteri Kehutanan juga itu kan? Iya Pak. Coba Pak, tadi di kertas poin 162 biar nanti saya sama Menteri. Tadi mengenai Permenhub tentang prosedur IPK, sama apa lagi? Kita supaya itu dibuat kecualian untuk bencana. Iya. Revisi. Tinggal ditambah tadi saja satu pasal untuk kepentingan bencana dikecualikan. Oh, itu saja. Tambah satu pasal di akhir. Betul. Masa peralihan ke masa apa di bawah itu. Pak, rapat kita terakhir kan sudah jelas itu Pak. Dijelaskan dari Menteri Kehutanan itu PP. Dan itu nanti PP kan? Menteri Kehutanan. Rapat kita terakhir sudah jelas Pak. Tinggal sekarang kita ada Polja untuk berjalan memerintahkan bagaimana mendatangi Manggalawana Bakti itu untuk segera merevisi khusus bencana alam. Kita juga sedang pengen menugaskan, kita ada kantor perwakilan di Manggalawana Bakti itu melalui koordinatornya Dinas Kehutanan Pak, untuk bagaimana sistem kita dulu Pak Dodi, kita telusuri tiap-tiap media itu. Nah ini mungkin Pak, itu yang diminta, karena dari prosedur nomor 51 ini seperti dijelaskan oleh Dinas Kehutanan Mentawai tadi, rentetannya banyak sekali. Saya tidak yakin 114 hari ini akan selesai. Kalau dia normatif. Ini peraturan Menteri Kehutanan. Ya. Kemarin kita rapat terakhir sudah jelas Pak, Menteri Kehutanan tinggal bagaimana kita, Polja ini di bawah leading sektornya nanti Kehutanan, untuk masuk ke eselon 1 eselon 2 itu untuk merevisi peraturan Menteri ini. Dan itu sudah diperintahkan waktu itu di rapat Menteri itu Pak Gubernur dengan Menko Kesra dan rapat terbatas itu. Terima kasih Pak. Ini jadi ini itu aja. Kalau enggak, saya yakin 1 tahun ini kalau normatif ini enggak akan selesai. Baik, yang kedua Pak, boleh? Ya, serah Pak. Aturannya apakah masih digunakan di tahun 2013? Kalau sudah cukup, sudah bagus. Tapi kalau belum, tolong diupayakan apakah itu multi-year seperti mana. Coba menurut aturan yang sebenarnya, dana 2011 tidak bisa dipakai di tahun berikutnya. Kalau memang sudah diizinkan oleh Kementerian Keuangan tidak masalah. Ya. Kemudian yang ketiga tadi, jadi sebenarnya masalahnya ini masalah sinergi dan koordinasi di Kabupaten Mentawai. Disinilah fungsi dari Sekda selaku leader, bukan hanya sebagai manajer. Jadi Bapak tinggal panggil saja seluruh SKPD yang terkait, BPBD, dinas-dinas terkait seperti dinas kelautan, dinas perdagangan, semua dipanggil saja. Bapak punya eselon tertinggi di daerah, jadi punya kewenangan memerintahkan para SKPD supaya mematuhi BPBD selaku, di situ di undang-undang sudah ada bahwa BPBD selaku koordinator di tahap prabencana, tanggap darurat maupun di pasca bencana. Dan Bapak beri pengertian kepada seluruh SKPD tadi sehingga SKPD tidak punya resistensi terhadap BPBD. Bahwa BPBD punya fungsi 3, pelaksana, koordinasi, dan komando bahkan di tanggap darurat. Tinggal menekan itu kepada SKPD pasti akan menurut Bapak. Kalau mereka tidak menurut pada BPBD, menurut pada Bapak. Kalau perlu bupatinya langsung ngomong panggil seluruh SKPD. Jadi masalah leadership itu memang perlu menurut Pak Kapan tadi. Kemudian masalah ketiga, masalah budidaya lele. Kalau kita harus pertimbangkan cost and benefit ratio. Kalau memang cost-nya lebih besar pada benefit, nanti biayanya 100 dijual cuma 80, kenapa tidak dibatalkan saja program itu? Karena tidak visible menurut ekonomi. Bisa dialihkan ke program lain. Gitu. Kalau memang cost and benefit ratio-nya lebih besar cost daripada benefit. Itu Pak, itu ya Pak. Terima kasih. Baik, silakan. Pak Adnan belum bicara sama Anda. Yang saya hormati. Jadi saya pada kesempatan ini ada hal yang perlu saya sarankan.
sebelum saya sampaikan saran, saya informasikan dulu kepada forum rapat. Kami pihak Korem yang diminta oleh Pak Gubernur untuk membantu proses hunian tetap ini, khususnya land clearing. Nah, pada prinsipnya kami sudah siap. Nah, pada kesempatan ini saya menyarankan, saya menyimak tadi beberapa permasalahan yang kita agungkan dalam rapat ini. Apakah barangkali bisa kita mulai untuk lahan-lahan yang tidak harus menunggu izin dari Menteri Kehutanan. Artinya kita menunjukkan action kita ini, karena sudah begitu lama ini persoalan ini terbengkalai. Kita satu sisi kita malu juga dengan masyarakat, dan waktu berjalan juga. Apakah bisa kita mulai untuk lahan-lahan yang tidak harus menunggu izin dari Menteri Kehutanan yang tadi kita bicarakan. Tapi dengan catatan tentunya kita bisa menjamin lahan yang kita kerjakan dahulu ini begitu belum selesai izin dari Menteri Kehutanan sudah turun, jadi bersambung gitu. Tidak ada waktu yang vakum gitu, karena masalah mobilitas alat berat tentunya nantinya yang kita pikirkan. Itu yang pertama saran saya. Saran yang kedua, saya berangkat dari arahan dari Kepala Kaban tadi, bahwasanya RI 1 Presiden akan berkunjung ke sana tahun 2014. Nah, saya membayangkan kalau bisa kita jadikan kunjungan Presiden itu batas depan atau batas maksimal waktu kita harus menyelesaikan hunian tetap ini. Nah, dari akan kunjungan Presiden ini kita tarik waktunya sampai sekarang. Berapa tersedia waktu kita? 1 tahunkah? Atau mungkin 15 bulankah? Atau 16 bulankah? Kita harus canangkan, kita harus sepakati. Ini harus kita selesaikan. Karena kalau tidak, bagaimana tadi apa yang disampaikan oleh Kaban tadi, bagaimana menjawab? Kalau nanti masyarakat menanya kepada Presiden pada saat kunjungan Presiden ke sana. Kita harus komit menurut saya. Kita harus berani menetapkan waktu itu, kita buat schedule. Dari akan datangnya Presiden itu dengan waktu yang dari sekarang ada waktu berapa, kita buat schedule. Berapa batas waktu kita harus segera mendapat izin dari Menteri ini, berapa batas waktu kita land clearing, dan berapa batas waktu kita untuk mengerjakan hunian tetap itu. Bahkan saya punya pikiran, bagaimana kalau kegiatan ini kita beri sampul operasi TMMD dalam rangka rehab rekon Mentawai. Tidak mengurangi mekanisme yang sudah sepakati selama ini. Artinya Pokmas dan lain sebagainya itu tetap kita ikuti. Kita tidak mau merubah kesepakatan yang selama ini sudah kita sepakati, tapi kita berikan sampul supaya TNI juga sampai ke tingkat Panglima TNI juga terlibat gitu. Karena ini saya lihat sudah persoalan nasional, bukan persoalan provinsi lagi. Ya buktinya hari ini aja kita dipimpin rapat langsung oleh Kepala Kaban. Jadi artinya sudah bukan lagi persoalan Mentawai, bukan lagi persoalan provinsi, sudah persoalan nasional. Nah, ini isu saya yang kedua. Yang ketiga, yang berkaitan dengan IPK. Memang beberapa waktu rapat terdahulu di provinsi untuk IPK ini rencananya akan diserahkan kepada operasi Korem untuk proses IPK-nya. Nah, barangkali di sini kesulitan untuk pendanaan, di samping tadi Bank Garansi sudah disepakati untuk ditarangi oleh BNPB, barangkali kebutuhan dana lain mungkin kalau diizinkan bisa kita libatkan pihak ketiga dalam membantu kesulitan dana yang harus dikeluarkan di depan untuk proses IPK ini. Nah, tentunya dengan catatan masyarakat yang akan menggunakan kayu ini harus membeli, tapi membelinya tentunya dengan harga yang sangat rendah, harga yang harus disepakati antara masyarakat dengan pihak koperasi Korem. Nah, bahkan sementara ini saya dapat informasi di Mentawai itu, di beberapa rumah yang bakalan kita bangun hunian tetap ini, mereka sudah mulai punya kayu yang diambil dari lokasi setempat. Jadi sebetulnya persoalan kayu bukan persoalan yang sangat menghambat sebetulnya. Nah, ini poin-poin yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya rasa untuk masalah yang pertama yang disampaikan oleh Pak Bambang mengenai masalah tanah, bahutan lahan, kita mengambil kesimpulannya. Pertama terkait dengan
aturan-aturan yang berlaku di situ kita akan berupaya keras untuk meminta agar Permenhub itu dipermudah ya dengan tambahan ayat untuk pengecualian kepada bencana, dan ini tidak hanya untuk Sumatera Barat, seluruh Indonesia. Untuk upaya itu nanti saya akan terus berkomunikasi dengan Pak Menteri, dan mohon juga Bapak dari Kadis Kehutanan Provinsi dan Mentawai juga melobi para dirjen di telepon, kalau perlu didatangi ya, serasa perlu datangi saja. Kalau perlu juga saya mendatangi mereka juga nggak apa-apa ke dirjennya. Kalau saya juga beberapa kali ketemu dengan Menteri, ya Pak Azid ya, itu Pak Menteri nggak ditemani oleh para eselon, dia sendiri, jadi nggak nyambung juga kita cerita begitu. Ya, jadi kalau begitu jadi ini upaya ini minggu depan kalau bisa kita tongkrong lah ya. Bapak kalau di Pak Kadis Kehutanan mungkin masih ada masalah keluarga ya, istri sakit. Nanti Bapak aja yang tongkrongnya seminggu di Kehutanan. Nanti kalau perlu saya juga nongkrong sana juga gitu untuk didatangi para dirjennya. Kalau ada di Bogor ke Bogor, ada di daerah mana datangi terus ya. Ini minggu depan nih Pak ya. Kita buat jadwal begitu. Dan surat sudah dilempar dan SMS buat telepon pun sudah. Yang penting di mana bola ini. Nah ketika dia sudah menyadari bahwa perlu ada perubahan Permenhub ya, berarti kita tinggal tunggu, mudah-mudahan bisa. Tapi betul tadi kata Pak Dodi dan Pak Bintang, apakah betul itu Permenhub? Kalau betul Permenhub ya berarti bisa. Karena yang saya tahu ada juga PP-nya. Kalau PP susah karena harus presiden. Apalagi undang-undang itu harus dengan DPR RI, gitu. Ada Perpu katanya. Oke, itu yang terkait dengan permasalahan nomor 1. Tetapi kita tetap terus mengupayakan itu bahwa mengenai uang itu, kalau misalnya memang itu harus dipenuhi, ya itu kan masih bisa kita penuhi. Pesan-pesan lainnya yang secara prosedur normal tetap kita jalin juga. Jadi upaya kita untuk merubah Permenhub juga jalankan, upaya kita menjalani yang sudah terdata dengan prosedur yang ada kita jalani juga sebelum putus dari Permenhub. Kami terus terang saja, apakah memang sudah bersedia Kabupaten Mentawai dalam tanda kutip kita intervensi oleh provinsi? Kalau misalnya sudah bersedia, kita akan buat task force. Pak Wabud tadi sudah bisiki saya juga, kita buat task force untuk berkaitan dengan perikanan kelautan, pertanian, peternakan, perkebunan, dan juga kooperatif dan UMKM, dan juga hubungan BBTC dengan mereka. Jadi kalau bisa kita masuk langsung, karena provinsi punya kewenangan juga untuk melakukan koordinasi, tapi tentu dengan kesiapan dari kabupaten. Karena kalau misalnya kita biarkan begini, permasalahan yang dilihat oleh Pak Bambang nggak akan pernah selesai Pak Bambang. Ini kita di antara kita saja kita bicara, dan saya rasa teman-teman di Mentawai pun memahami apa yang disampaikan Pak Bambang sebagai suatu fakta di lapangan terkait dengan SDM, SKPD di sana, dan juga permasalahan karakter ataupun sumber daya manusianya. Jadi kalau ini tetap seperti ini nggak akan selesai Pak Bambang. Bahkan kami terus terang saja ada sesuatu yang mengkhawatirkan juga. Pokmas yang juga diminta oleh mereka itu akan sukses. Kalau saya pribadi melihat karakternya nggak sukses. Ini belum keluar sekarang, karena kita belum jalan Pokmas. Kenapa? Karena memang Bapak tahu orang Mentawai itu gimana. Untuk kita bantu aja kita diporos juga uang kita. Kita ngebantu nih orang ngasih suproming dan segala macam juga diminta duit juga untuk ongkos angkutnya lebih mahal lagi daripada untuk mereka sendiri. Oke, ini mudah-mudahan kita harapkan tidak, tapi kita gimana Pak Seda? Kalau perlu pas permasalahan 2, 3, 4 itu kita langsung turunkan, kita buat nanti task force-nya di provinsi, nanti terlibat sepenuhnya dari perikanan kelautan, peternakan, perkebunan, masuk semua satu tim. Kita langsung menggarap dari mulai bencana sampai ke bawahnya pelaksanaan. Tim kita turun bolak-balik, selain juga tim yang ada di sana. Jadi tidak lagi menggunakan SKPD, tapi task force-nya per proyek perikanan kelautan 1, proyek peternakan 1, perikanan perkebunan 1, ya pertanian 1, kemudian UMKM 1. Bagaimana Pak? Karena sebetulnya kalau kita bicara jujur, yang permasalahan 2, 3, 4 itu tidak ada kaitan dengan hutan. Harus bisa tahun lalu jalan. Sudah harus bisa serapannya setidaknya minimal 20%. Bahkan kalau bisa sudah 50% karena uang
dibagi itu kan sebagian setengahnya sudah di kabupaten yang itu juga untuk pemberdayaan ekonomi dan masyarakat. Ini harus bisa jalan dari sekarang. Nah cuma kan begini Pak Gub, kita nih provinsi ini serba salah juga Pak. Kalau kita ingin terlalu aktif juga, salah paham juga di bawah itu. Seperti masa Pokmas, kita bukannya ingin tidak Pokmas, tapi kita tahu karakternya masyarakat Mentawai. Saya terus terang khawatir kalau itu sukses. Yang terjadi gagal bahkan. Nah kalau kita ingin terlalu ngotot, disangkanya kita punya lah, udah kita lepas aja. Nah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui SKPD, harus SKPD Mentawai yang berjalan dan berinisiatif. Itu harus, gak mungkin provinsi masuk ke urusan SKPD gitu. Nah sekarang udah kenyataan udah setahun, kalau udah begini apa mau diteruskan? Saya rasa Pak Bupati juga mengeluh kepada saya secara pribadi, curhat juga tentang SKPD di Mentawai, dan juga sekarang sebagian besar atau tidak sebagian pun ada yang masalah hukum juga. Ini juga akan menghambat kelancaran pelaksanaan program-program kita karena mungkin waktunya tersita juga, dan kemudian juga masalah SDM dan sebagainya. Kira-kira bagaimana Pak Sekda? Pak Wali Kota, Wali Kota siap. Pak Gubernur yang kami hormati, Pak Wagub, Pak Danrem, seluruh deputi dan Bapak Dir, Bapak Sekda mewakili Bupati. Jabatan saya dari Wali Kota, kadang-kadang saya jadi Wagub di bidang ibu kota provinsi. Wakil Gubernurnya juga ada berbagi. Jadi saya dengan peta sih Pak Gubernur, saya lebih luas lagi bicara. Saya mohon maaf, 5 tahun di Jari-Jari. Ya. Saya justru Pak Gubernur, saya justru membuka yang lebih besar lagi. Ini Semeru. Nggak mau dikatakan orang Aceh. Orang Aceh juga nggak menganggap ini bagian dari sukunya Aceh. Nias tidak dianggap sebagai orang Batak. Orang Batak juga tidak menganggap ini meskipun agamanya sama. Yang satu wajahnya 4 segi, di satu ini wajahnya bulat, berbeda. Orang Nias, orangnya orang Mentawai dengan orang Sumatera Barat, secara culture, secara budaya, agama, bahasa berbeda dengan Minangkabau. Orang Minangkabau menganggap ini bagian Minangkabau, dia juga nggak menganggap dia adalah induknya Minangkabau. Orang Ingkano juga begitu. Ini kalau kita kumpulkan semuanya, besarnya lebih kurang 1/7 atau 1/6-nya Pulau Jawa. Besar keseluruhan. Ini daerah-daerah yang aman, sesungguhnya adalah daerah yang rawan untuk disusupi. Kalau kamar atau rumah kita aman, semuanya kan serba kita geletakin aja. Daerah yang aman adalah daerah yang gampang untuk disusupi. Gak dijaga, oh aman kok, gak dijaga. Daerah ini tidak pernah dijaga. Saya juga 18 tahun di Navy, yang saya tahu persis. Ini tidak pernah kapal lewat sini. Kalau 3 kali saja setahun itu udah hebat banget. Kalaupun itu lewat, hanya serpas pergeseran pasukan saja. Tidak patroli. Tidak ada di pantai barat Sumatera ini patroli. Saya jadi kepala dinas jaga ya di Batu Jarmabar. Kapal itu ke atas ini semua, ke arah Singapura, ke Batam, ke Medan, ke sini. Lalu sini nggak ada. Daerahnya adalah daerah yang rawan. Jarak antara Mentawai dengan Padang itu adalah lebih kurang 100 mil. Ya, jarak pandang kita ke laut itu adalah batas langit bertemu dengan laut itu adalah 12 mil. Ya, kalau kita lihat dari pantai Padang, ada nelayan, lampu-lampu nelayan, itu pasti dia beroperasi di bawah 12 mil. Itu artinya. Masih kelihatan lampu. Ya. Kalau 12 mil nggak kelihatan lampu. Nggak kelihatan lagi lampu. Jaraknya adalah 100 mil. Kalau nelayan kita mau operasi hanya di bibir sedikit ini aja. Ini ke sini nggak teroperasi. Mentawai sebetulnya aset kita yang terbesar, baik di Sumatera Barat maupun di Republik ini. Kalau kita boleh lihat lagi ya, bahwa kalau nggak ada akar, rotan pun jadi. Jangan kacungnya Pak Wali. Soalnya nggak ada akar kayu pun jadi. Ya. Jadi kalau tidak akar, rotan pun jadi. Kalau nggak ada rotan, akar pun jadi. Dibalik lagi gitu.
Jadi kalau nggak ada tisu ya terkena jadi gitu. Kami teruskan lagi bahwa peluang di sini sangat besar sekali. Kami justru ya menyampaikan Pak Gubernur, Mentawai itu 50 tahun lagi belum seperti Padang hari ini. 50 tahun lagi kalau tidak dibuka daerah tersebut. Dari itu, mumpung ada permasalahan ini, buka sekalian Mentawai itu. Orang membangga-banggakan tentang, saya mohon maaf nih, kembali lagi saya cerita tentang naluri intelijen saya. Orang ke Mentawai 3 bulan, ada apa dia Mentawai 3 bulan? Ngapain? Nggak jenuh dia 3 bulan berkreasi. Surfing apa? Kita juga orang anu nih, traveling kemana-mana. Ibu seminggu udah bosan, kita sebulan udah bosan, kita 3 bulan. Hah? Apalagi istri nggak dibawa. Apalagi istri nggak dibawa. Ya. Dari itu ada sesuatu mungkin yang mereka lakukan. Orang mengatakan Mentawai paru-parunya dunia. Ini seabrek-abrek ini seabrek-abrek ini paru-paru ini. Apa artinya dengan ini sebesar ini? Ya. Saya justru mengatakan kesempatan ini adalah kesempatan baik oleh Mentawai, oleh masyarakat Mentawai untuk maju. Ini Pulau Seberut ini luasnya lebih kurang 380.000 hektar. Ada hutan lindung nih, saya sudah putar dengan heli di atas ini nih. Kalau saja, mohon maaf nih, 200.000 hektar kita jadikan lahan sawit. Kalau saja lahan sawit yang 200.000 hektar ini, makanya ungkap sekalian dengan PP ini, khusus Mentawai ini, keluarkan yang 180.000, yang 180 lagi, ini dijadikan hutan lindung, karena orang mengatakan paru-paru. Kemudian yang 200.000 hektar ini sebagai sawit, pusat sawitnya, yang di sini kan penduduk baru 80.000 jiwa yang terdiri dari 25.000 KK. Kalau mereka ini diberikan yang 25.000 KK ini diberikan lahan sawit 2 hektar, baru 50.000 hektar. Yang 200.000 hektar ini masih ada 150.000 hektar lagi untuk sawit inti. Kemudian 50.000 lagi yang punya masyarakat. Kalau nggak diginikan, Mentawai 50 tahun lagi belum seperti Padang hari ini, percaya. Membangun infrastrukturnya sulitnya seperti ini. Membangun jalan, membangun apa semuanya. Ancaman ini kita jadikan peluang sekalian. Ya, kesempatan untuk Mentawai maju. Dari itu, kita kalau berkutat tentang izin ini terus, buka ini Seberut sekalian. Untuk supaya kalau nggak diginikan, nggak bisa mensekolahkan anak-anaknya mereka. Dengan apa? Mereka masih terbelakang, masih animisme di sana. Punya Tuhan saja belum dia, apalagi punya negara. Animisme itu belum punya Tuhan. Percaya kepada pohon besar, percaya kepada batu-batu. Masih ada yang seperti itu. Dari itu kewajiban kita lah negara ini seperti yang katakan oleh Kepala Badan tadi. Melindungi segenap bangsa, mensejahterakan mereka. Dari itu, saya ini ide beliau yang berapi-api tadi. Saya lihat dari tadi seperti yang beliau mengatakan ya. Beliau berkata dari hatinya banget, dari hatinya sekali untuk bagaimana ini Mentawai kita majukan. Dari itu saya forum ini mungkin Pak Gubernur dibentuk sebuah tim di samping schedule yang diinginkan oleh Bapak Danrem tadi, kita tarik berapa bulan ini kita bisa bekerja di khusus ini, arahkan di sini sekalian Pak Sekda. Dari itu adakanlah undang Pak Bupati, Sekda, seluruh anggota DPR, muspidanya, adakan sekalian kita bicara tentang ini. Kalau perlu kita seminarkan. Kalau tidak, orang berkata-kata Mentawai jangan itu paru-paru dunia. Dia ingin cuma berlindung sini supaya dia di sini ada pulau namanya Christmas ya. Di ujung pulau Jawa ini ada Christmas, 200 mil dari pantai. Itu miliknya Australia. Pulau yang begitu jauh dari Australia sana, kok miliknya Australia di sini. Dijadikan tempat pembuangan masyarakat Aborigin aja oleh Australia cuma. Ya. Dari itu ini tidak menutup kemungkinan daerah ini juga bisa ditusuk dan diambil oleh negara lain. Dari itu saya menyampaikan kepada masyarakat Mentawai supaya ini harus kita majukan. Saya kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali Kota. Ini kita waktu semakin singkat juga. Saya sendiri juga ditunggu pada rapat berikutnya. Jadi untuk yang pertama masalah kehutanan saya rasa
dipertegas dengan Pak Wali Kota untuk ada keseriusannya. Salah satu itu yang ingin kita tuntaskan, yaitu mengenai Permenhub, agar adanya lex specialis atau kalau tidak menjawab surat gubernur atau dispensasi. Jadi gitu kedua Pak, Permenhub dirubah atau secara sepihak, sektoral, selektif, surat gubernur Sumbar yang dijawab untuk dispensasi tendering dan izin pemanfaatan kayu itu. Kemudian yang masalah 2345, bagaimana Pak Sekda, apakah kita siap? Kalau siap, kita siapkan ininya, siapkan rapat khusus ya Pak Yazid, mungkin untuk, dan juga mungkin Sekda Provinsi yang akan memimpin untuk langsung membicarakan task force per objek ini, SKB ini. Gimana Pak Sekda? Silakan. Keputusan Bupati bahwa kendali ini dipegang oleh Wakil Bupati dan dapat diadakan 2 kali sebulan setiap hari Selasa, Minggu pertama dan ketiga. Dan apa yang disampaikan Pak Umang tadi sudah terbuka ke Bupati semua. Umumnya ya, yang sampaikan Pak Umang sudah terbuka dan sudah ada diberi keputusan oleh Bupati, Wakil Bupati yang akan memimpin rapat setiap pertemuan ketiga. Itu soal yang komunikasi dan koordinasi sinergi yang di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kemudian soal SDM, waktu itu sudah datang Bupati sudah minta tenaga pendamping manajemen, bukan konsultan tapi betul-betul tenaga pendamping manajemen. Dan dari BNPB saya pikir sudah diutus datang ke Mentawai dan sudah tinggal menyepakati draft bagaimana TKM itu bekerja di Mentawai. Dan penekanan dari Bupati itu, siapapun pendamping harus di Mentawai. Tidak mungkin manajemen itu ada dari jauh. Kemudian soal percepatan, masyarakat Mentawai umumnya yang siap untuk percepatan, siap menerima apa yang pemerintah telah dan akan lakukan. Mengenai ada potensi konflik, mungkin ini bukan saya menjawab, saya laporkan ke Pak Bupati. Mengenai apa yang Bapak sampaikan, Pak Gubernur sampaikan tadi tentang task force itu, ya siap menunggu rapat itu. Kalau boleh itu rapat di Mentawai. Karena kalau ke Padang berarti SKPD itu tidak, PJOK pun pasti tidak akan selengkap, kecuali pada waktu-waktu tertentu, liburan atau apa. Dan kebetulan juga saya sedang daerah PBD, kami ada di sini. Itu salah satu kesulitan juga. Saya meluruskan juga soal prioritas APBD itu tidak ada. Cuma betul, sama-sama tertinggal dia betul. Tapi memprioritaskan APBD tidak. APBD juga jalannya lambat, RR juga lambat. Kemudian soal apa yang Pak Kaban tadi, nanti kita buat matriknya dan kita serahkan nanti kepada Pak Waran. Matrik mana secara detail bagaimana jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan yang tadi disampaikan. Dan menilai betul kita perlu rasionalisasi apa yang Pak Bintang sampaikan. Saya pikir itu poin-poin yang ingin saya sampaikan, dan sepanjang pengetahuan saya, Pak Bupati, seperti Pak Gubernur sampaikan, siap dengan pendampingan seperti itu. Sepanjang yang saya tahu dan diarahkan oleh Bupati, Bupati siap mempercepat RF ini di Mentawai. Dan mungkin kita buang dulu yang hal-hal yang tidak terlalu jauh dari pikiran kita. Mungkin kita lebih saya dapat katakan bahwa nanti siap
melakukan kerjasama untuk mempercepat data di Mentawai. Demikian saja Pak Nur, Pak Kamal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Bisa. Jadi kalau bisa, mohon kalau bisa Bapak berikan target gitu ya, time frame-nya kepada tim nanti yang ngurus perubahan itu. Kalau saya sebelum tanggal 18, Pak Menko atau Pak Menteri Kehutanan ke Mentawai, bisa draft perubahan itu sudah ada. Gitu. Jadi itu kan mulai dari kasubdit, gitu, direktur, gitu. Nah itu kan harus digalang itu Pak. Kalau enggak misalnya Bapak tugaskan tim ya, jadi pokoknya 10 hari jangan pulang-pulang Padang gitu sebelum mereka rapat gitu. Itu harus dipaksa Pak. Sehingga nanti situ ada klausul bahwa kecuali untuk kondisi itu mungkin dirubah cuma satu klausul saja, sehingga tidak terlalu banyak berubah, tapi berpengaruh besar kepada kelanjutan Mentawai. Nah kalau bisa, kalau itu nggak digarap, Pak Menteri itu nggak akan tekan-tekan terus karena itu selalu terhambat itu di bawah. Gitu. Jadi mulai dari kasubdit, dari kasih itu Pak. Jadi sebelum tanggal 18 kalau bisa itu sudah ada draftnya, sehingga beliau waktu kesini sudah bisa meyakinkan Pak Gubernur sama Pak Kepala BPB, beres Pak, draftnya sudah ada dan segera selesaikan. Saya rasa itu saja. Baik, terima kasih. Asumsi dan kesimpulan yang akan kita buat. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Bambang ada 5 persoalan. Nama dengan Pak Prato 1 itu berkaitan dengan apa namanya tadi Pak Prato mengenai dipakai, berarti sama dengan masalah hutan yang pertama ya. Jadi untuk kalau ya Pak Gamal saya laporkan. Jadi ada 6 persoalan masalah, 5 dari Pak Bambang, 1 dari Pak Prato. Untuk masalah pertama dan masalah yang ke-6 dari Pak Prato itu 2 masalah ini itu masalah lahan kehutanan. Tadi kita sudah brainstorming semua. Ternyata memang dari kawan-kawan Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten Mentawai masih melihat aturan ini begitu banyak sekali, bahkan nampaknya ribet dan sangat kompleks begitu ya. Dan memang itu kesimpulannya adalah aturan yang mengatur demikian. Dan ternyata tadi setelah kita cek itu ada aturnya yang teknis prosedur di Permenhub. Nah, sehingga tadi kita coba simpulkan untuk langsung menemui Pak Menhub dengan agenda 1 merubah Permenhub tadi dengan menambah pasal atau ayat tentang kekecualian untuk bencana. Nah, ada permenhubnya ada, nanti itu sudah ditugaskan untuk dicek. Saya langsung SMS Pak Menteri, ada 2-3 SMS langsung saya SMS beliau. Mungkin siang nanti saya ke Jakarta, kalau bisa pun saya akan kembali juga langsung. Dan target seperti tadi Pak Dodi katakan, kita bisa minta untuk dibuat target minggu depan. Sekarang ya hari Kamis ya. Jadi kita udah mulai efektif hari ini sampai minggu depan hari Jumat. Setidaknya sudah terbayang bagaimana tentang perubahan ini. Jadi saya sudah menyambungi Pak Kaban untuk mendatangi para eselon 2, eselon 1 yang terkait dengan bidang ini, tidak hanya menterinya, untuk menanyakan langsung supaya Permenhub ini menjadi persoalan. Dan saya harus ditemani oleh orang Kedis Kehutanan, karena seperti kemarin saya menemui sekjennya katanya udah Pak ada ini. Nah saya kan nggak ngerti pasal-pasalnya. Saya tanya ke Pak Kadis, oh nggak itu maksudnya apa? Balik nemunya susah. Ketika saya hubungi Kadis saya, jawabannya kemudian saya udah pisah sama sekjennya. Telepon lagi nggak masuk begitu. Jadi kalau bisa minggu depan kita tongkrongi di Kehutanan di Mangal Bakti dari Kadis Kehutanan Provinsi juga mungkin boleh dari Mentawai ditemani untuk langsung melobi ke eselon 2, 3, 4 yang membidangi, dan saya akan siap bersedia untuk mendatangi mereka juga karena ini kepentingannya untuk Indonesia bukan hanya untuk Sumatera Barat ya dengan program Permenhub. Ini Pak Kaban, ini solusi yang kita buat, karena kalau tidak kita rubah Permenhub maka kita akan terbentur dengan aturan dan waktu. Walaupun itu bisa kita ikuti bisa sampai setahun, itu pun dengan berbagai cara seperti mengambil uang dari BNPB 7 miliar untuk PNBP-nya garansi bank. Ternyata nanti setelah dapat kayunya Pak Kaban juga harus kita beli juga, per kayu juga ada rupiahnya per kubiknya. Sementara uang yang kita kasih ke masyarakat sudah langsung ke rekening Pokmasnya.
Jadi mau ngeluarin lagi ini uang kayu nggak bisa, sementara kita keluar lagi uang kayu, dianggarkan lagi untuk Pak Prato bisa lebih dari 10 miliar lebih. Jadi banyak sekali sehingga, tapi tadi pesan kita tetap juga prosedur ini dijalankan. Siapa tahu dari Menhutnya nggak sesuai dan sebagainya. Nah untuk ini kami bawa juga kepada Kepala Kaban untuk membantu memperkuat ke Menteri Kehutanan. Tadi dari floor mengatakan tidak perlu sampai ke Presiden, dan langsung aja ke Menteri Kehutanan karena bukan PP dan bukan undang-undang. Jadi ini kenapa nggak saya ke Presiden? Saya padahal udah berniat besok itu saya lapor. Kalau bisa langsung aja, nggak apa-apa. Tadi teman-teman khawatir berangkat aja kok, Presiden juga mau. Kita nggak kayak Orde Baru dulu. Presiden kita itu ada bottleneck apa? Oke. Kalau gitu sekaligus kita mohon Pak Kaban, karena tadi kita khawatir merepotkan Bapak aja begitu. Udah, ada repot-repot. Oke, kalau gitu alhamdulillah semakin diperkuat. Kalau Kominfo Kesra juga kita sudah bisa komunikasi langsung juga. Kalau bisa ya minggu depan udah ada ini ya, udah ada gambarannya untuk mengganti, maksudnya menambah pasal di paket. Surat ya Pak Bambang yang besok sudah saya tanda tangani untuk Presiden. Menurut Menko Kesra itu sudah ada rapat terbatas dan Presiden sudah perintahkan ke Menteri Kehutanan. Tidak apa-apa. Ulang lagi deh Pak. Aku kerja di sini. Saya diri rapat hasilnya begini. Kasihan nggak masalah Bang. Jadi Pak Kaban kerja, kami juga kerja, langsung terus semuanya. Jadi kita nggak nunggu bulan lagi, langsung. Nanti saya bilang sama Pak Menteri, Pak Menteri kan sering ketemu sama saya. Oke, itu kemudian persoalan 2345. Persoalan 2345 ini berkaitan dengan Sekda, ex officio, kemudian juga BPD dengan kelautan dan perikanan, kemudian dengan peternakan, pertanian, perkebunan, dan dengan koperasi dan Poperindak. Itu tadi kan ada stagnan yang sebetulnya harusnya tahun lalu sudah harus jalan, tahun 2012 tidak ada kaitan dengan masalah hutan. Tadi kami menawarkan Pak Kaban sebagai solusi bagaimana dibuat task force, juga usulan dari Pak Wagub juga, untuk per objek itu dibantu langsung oleh provinsi. Karena mengingat ini, tapi Pak Sekda tadi sudah mengatakan ada rapat terakhir dengan Pak Bupati menunjuk wakil bupatinya untuk menangani langsung tentang koordinasi antara BPD dengan dinas-dinas terkait dalam konteks penyaluran dana pemberdayaan ekonomi di masyarakat. Nah tadi saya sebetulnya sudah langsung SMS Pak Rijal, Pak Rijal sudah jawab, dia telepon 2-3 kali, saya sudah angkat, saya akan telepon nanti. Jadi kesimpulan untuk bahan 2345, kita berikan peluang kepada Mentawai karena mereka merasakan siap dengan pergantian manajemen dengan wakil bupati langsung mengkoordinir. Kita langsung, dan saya akan langsung komunikasi dengan Pak Wagub. Tadi sudah dimulai barusan. Tadi juga saya ngangkat telepon pada waktu ada rapat ini. Dan kemudian kalau sekiranya Pak Sekda, kalau sekiranya ini tidak sukses, maka jalan intervensi provinsi harus masuk, nggak bisa. Kemarin kita sudah berikan peluang setahun tapi tidak sukses. Ini tidak ada kaitan dengan hutan dan masa perizinan. Harusnya sudah jalan dari kemarin, begitu. Nah ternyata setahun tidak berjalan, atau setidaknya efektif 6 bulan tidak jalan. Nah kita berikan peluang lagi karena memang baru diputuskan oleh Pak Bupatinya dan sudah dipanggil dan sudah curhat semua katanya Pak Kaban. Silakan Pak Wagubnya, nanti saya terus komunikasi dengan beliau sambil jalan bisa ditandem dengan dinas-dinas kita yang terkait, bahkan kita tugaskan orang kita ke lapangan untuk membantu supaya kemudian ini bisa jalan. Kalau tidak maka terpaksa harus kita ambil alih. Ambil alihnya tetap kita membuat task force tadi. Itu untuk menyelesaikan persoalan 2345 ya Pak Bang. Kalau 16 tadi dengan masalah kehutanan. Kira-kira begitu Pak Ahmad, mudah-mudahan ada masukan silakan. Terima kasih Pak Gubernur. Jadi yang pertama Pak Bambang besok sudah membuat surat dengan off tes 1, 2 surat kepada Presiden tentang bahwa persoalan ini ada berarti di Permendikbud nomor berapa, pasal berapa disebutkan dan disarankan itu diadakan perubahan. Nanti tembusan sudah besok sudah saya datangkan. Yang kedua, ada masih urusan di dalam, itu masih di dalam penanganan Bapak Gubernur, gitu aja. Pada Bapak Gubernur. Itu tuh ya, Pak Gubernur. Kita tetap gitu. Itu di mana?
Pak Mita. Pak Bu. Pak Bu. Oh, Pak Bu. Saya tunggu dulu. Ada telepon. Iya. Anda ada telepon dulu, lanjutkan aja. Nah, saya tunggu. Dia bawahnya nelpon sekarang. Ya makanya sekarang online, Pak. Biar nanti saya telepon lagi selain. Mungkin Pak Gubernur nanti yang nelpon. Jadi maksudnya sebagai salah satu solusi, Pak. Iya. Saya ingin minta pasti bahwa Pak Bu siap nggak dia dengan putusan dari Bupati. Kalau nggak siap, kita langsung intervensi di sini. Jadi begini. Jadi surat saya udah presiden ya, mohon diberi masukan. Yang pertama bahwa sampai dengan saat ini Mentawai tetap berproses ya, dengan dinamika di lapangan. Salah satu the bottlenecking yang akan kita sarankan adalah perubahan Permendikbud nomor bla 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 pasal berapa isinya apa ya. Dan nanti di catatan belakang saya akan sebutkan lebih besar, sehingga dengan tanpa merubah ini maka tidak akan terjadi. Sampaikan juga bahwa sampai saat ini masih penting. Yang kedua, dinamika di lapangan memang tetap terjadi sebagaimana juga di daerah lain. Untuk itu Bapak Gubernur telah tetap mengambil alih atau masih hands on dengan masalah ini gitu. Ya. Dan tadi beberapa bentuk-bentuk koordinasi yang kurang bagus antara BPBD provinsi dan daerah saya minta segera dicairkan. Nah, ini surat saya kepada Presiden, ada saran 2 ini saja. Pak Bintang ada saran lagi? Cukup Pak. Ini Pak Suca cukup, Pak Tony. Mungkin kepada Biro Hukum ada. Jadi nanti pada saat Pak Gubernur Kementerian Kehutanan tidak hanya Eselon 1 dan 2 teknis tapi juga Biro Hukum. Oh, itu. Yang surat ini. Surat Presiden ada tambah lagi Pak? Ya. Pak dari. Ya, jadi sudah Bapak mungkin saya sarankan Pak ditutup dengan sementara menunggu persetujuan lebih lanjut, diizinkan setiap pada tahap tentu boleh, itu yang penting Pak. Dispensasi. Nah, jadi kita tahu bahwa kita menunggu persetujuan, tetapi untuk tahap tertentu kita diizinkan untuk memulai kegiatan persiapan. Jadi Pak Bambang. Sehingga nanti kalau kita mulai sedikit tidak ada yang ribut lagi. Judulnya adalah reaplikon dan percepatan apa? Ya. Percepatan pembangunan Mentawai. Iya Pak. Iya kan? Pembangunan Mentawai. Kita buang pikiran terlalu jauh, tapi tunjukkan betul Pak Sek bahwa jangan saya membiarkan orang ini punya kesan seperti itu, gitu kan? Mari kita kerjakan semua. Pak Sek, ya ini secara terbuka ya, pahit atau tidak, ini adalah persoalan di dalam tubuh Pemda Mentawai. Jadi harus Bapak juga. Kalau ada yang dari kami, tolong sampaikan apa kekurangan kami dalam rangka mempercepat ini. Dan kita harus punya target waktu, Pak Sek. Nggak bisa hanya menyampaikan itu. Jadi target waktunya adalah 1 ya, sebelum Bu Maria ya. Tanggal 15 saya minta ketemu Bupati. Karena tanggal 16 semua Bupati se-Indonesia akan rapat di Jakarta. Tanggal 16 dipimpin Presiden. Tanggal 16. Berarti Pak Bupati pasti tanggal 15 datang ke sana. 15 nanti saya akan ngomong head to head sama beliau sendiri, saya jelaskan apa permasalahannya ya, karena dia orang muda, mantan pengusaha, ketua Kadin, teman-teman Kadin Jakarta juga tak kasih tahu ini temanmu memimpin, bantu dia dengan pendekatan seorang pengusaha itu kayak apa, saya pakai lihat itu. Nanti ketemu saya tanggal 15 ya, ini resmi saya sampaikan kepada beliau tanggal 15 saya minta diberi waktu nanti untuk Pak Bupatinya. Nah, tentu sebelumnya Pak Gub saya kira perlu garis bawahi tentang skala waktu, karena kalau enggak kita juga bingung juga Pak saya untuk membantu sana, dan kita jadi bulan-bulanan media. Nah, nanti mohon maaf kalau jadi bulan-bulanan begitu terus saya akan buka saja. Persoalannya memang begini. Inilah salah satu kebijakan otonomi daerah yang mengakibatkan ketaatan kepada lainnya tuh ternyata kok tergeser gitu. Hubungan pusat daerah ini kok jadi ada masalah. Jadi kita angkat dulu misalnya dengan kasus Mentawai. Belum tentu ada salah. Mungkin ada pengambil keputusan yang mungkin se-Indonesia ini tidak semuanya sama.
Istilah saya, Bapak Gubernur tetap wajib untuk melakukan pendampingan, Pak Gubernur. Itu adalah sebuah sistem yang berlaku di BNPB. Ada perkanya. Yang didampingi itu ada 3 setidaknya. Ya, dicatat aja. 1, pendampingan masalah teknis. Hal yang bersifat teknis tadi itu sudah ditawarkan oleh Pak Prapto, Pak Bambang juga. Tiap-tiap SKPD-nya ada pendampingan teknis dari provinsi. Jadi nyambung. Dinas Pertanian membantu dan seterusnya. Yang kedua adalah pendampingan di bidang administratif. Ini persoalan akuntabilitas. Jangan sampai nanti ada persoalan di belakang. Nah, jadi di sini perlu BPKP provinsi, kemudian yang selama ini sudah jalan juga BPK provinsi, juga BPKP kabupaten ada ya? BPKP di provinsi Pak, di provinsi itu dilibatkan, termasuk juga dari Sekda provinsi untuk bicara tentang pendampingan administrasi. Yang ketiga ini adalah pendampingan dana peralatan. Ini sudah diperkakan ini, dan ini petunjuk Presiden juga. Kita tidak boleh lepas tangan, meskipun tidak campur tangan. Kita yang gitu. Jadi ada pendampingan ini akan kita laporkan ya, Gubernur tetap ada pendampingan dan juga selalu berkaitan dengan BNPB. Suratnya berapa Presiden tadi itu? Bu Maria mungkin ada tambahan ini? Mengenai penggunaan uang Pak. Jadi mungkin sekalian kita masukkan penggunaan dana dari 2010 itu masih bisa berlanjut. Karena memang di 2011 atau 2010? 2010 ya Pak. 2010 Pak. 2011. Jadi memang di Ditjen Anggaran dengan Perbendaharaan Negara itu memang tidak kompak gitu loh Pak. Jadi dari Perbendaharaan Negara sendiri itu memberi penjelasan kepada kami bahwa kan ini sudah LS, sudah keluar dari kas negara. Jadi itu diserahkan sepenuhnya kepada BPB untuk menyelesaikan pekerjaan Reprekon. Tetapi begitu sampai ke Ditjen Anggaran yang Pak sama CS itu nggak boleh hapus, dikembalikan Pak. Gitu. Jadi mungkin ini sekalian kita masukkan. Minta itu. Kalau itu balikan lagi, keluarkan lagi, harus diketok DPR lagi. Ya, kau kan pasukan komando saya itu, kau perabas saja itu. Oke ya, jadi itu adalah satu dari Gubernur Sumbar. Urusan saya dengan Komisi 8, rupanya remote-nya ada di sini tempatnya. Sambil makan dulu di Pesisir Selatan, saya lapor Pak Agung kata, kau kan begitu, takut langsung seminggu oke. Jadi ternyata kekuatan itu ada di mana-mana rupanya ya. Izin Pak, barangkali yang masukan dari Bu Maria juga perlu dimasukkan di surat ke Presiden. Kan tadi ada ketidaksinkronan antara Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan. Jadi sekali dana 2011 untuk di 2013 dan tahun selanjutnya. Ya, itu tadi saya tanya saya sama juga tadi ya. Karena sekarang ini sudah diumumkan pada saat negara tiba, pasti juga ada bahwa pilihnya sekarang Dirjen Anggaran. Tidak lagi ada. Jadi rupanya beda dirjen itu juga beda ego. Ya, satu boleh, satu tidak, terus lama terus ke bawah. Saya kira kalau memang cuma itu yang bisa saya sampaikan, kelihatannya yang di level di bawah tadi itu juga ada saran dari Pak Danrem mana yang bisa kita lakukan sebelum yang lain bisa di poin di dalam undang-undang kita lakukan saja ya. Sebenarnya akan minta nanti tanggal 18 kalau saya datang ke sana, tolong bikin tempat itu yang bagus. Jangan kayak dulu kau bawa aku ke tempat sekolah itu kita miring-miring, kita turun lagi ke bawah lagi. Kau masa ini negara sudah merdeka 1945, kalian masih kayak belum merdeka aja. Kau bikin yang bagus nanti itu ya. Jadi saya dulu lihatnya juga tidak miring-miring begini. Ya kan, masuknya itu ada gedung yang bagus kan itu. Nanti kau tak kasih 2 kapal loh. Jangan main loh. Kapalmu tuh harganya lebih mahal dari Ferrari-nya itu Michael Schumacher itu. Aku janji saya kasih 2 tahun ini. Yang satu dari bawah. Hah? Yang kecil dari bawah. Sudah di bawah ya. Karena aku udah ngalamin Pak. Saya
sama Pak David dengan Pak Bupati yang lama itu saya berlayar dari Pakai Selatan sampai ke Sipora, Siberut, ngalamin bagaimana kena ekornya badai. Begitu wah kayak begini badainya. Jadi akhirnya oke, kau tak belikan 2, langsung kita dapat itu. Kemarin mau kita beli dari Banyuwangi itu, ternyata terbakar miliknya karena itu nggak jadi aku bisa. Mau ikut PT PAR, ternyata Menhan marah-marah karena PT PAR nggak segera jadi. Nggak jadi di mana aku mau beli kapal ini kan itu kan. Coba kalau mentah bisa bikin sendiri, kita bikin itu. Tapi kapal bener ya. Bukan kapal-kapalan. Bukan kapal. Oke, jadi sebenarnya saya tidak terlalu happy dengan keputusan ini karena ada emosi ngambang. Setiap keputusan saya biasanya boleh tidak, saya harus tahu siapa yang akan jawab di sini dan kapan itu bisa dilakukan. Jadi saya bagi saja tetap mohon Pak Gub tetap juga mengendalikan ini Pak ya. Kepala dinasnya nanti didapatkan kapan, kita ada waktu sekian hari ini. Kemudian Pak Sek sudah janji tadi, kita bantu Pak Sek. Kita akan bantu terus, Bapak jangan segan-segan untuk menelpon saya. Saya bukan kayak menteri yang lain, saya langsung dari mau eselon 10 kalau ada itu silakan telepon sama saya. Yang penting kita segera menyelesaikan mereka, karena masalah kita terlalu banyak, yang lain-lain menunggu gitu. Jadi saya nggak mau numpuk-numpuk itu, tambah stres saya. Umur 63 tahun ternyata juga tidak bisa ditipu ya, naik tangga pun dengkul sudah mulai ini. Karena berat badan tambahan loh Pak Wali. Berat badan bukan karena ditimbang di dosanya. Berat tambah dosa jadi berat ini persoalan ini mohon untuk dimaafkan saya. Jadi tolong ini kalau ada masalah kita selesaikan dan sama-sama nggak usah berpikir kayak zaman dulu. Wah ini level ini enggak pakai itu. Kasih pekerjaan saya kalau dia nganggur tak jadi pemimpin aku juga sumpah kan. Kasih aja pekerjaan mana yang kira-kira terlalu berat saya bagiannya, jangan termasuk pada Bapak Presiden. Dan kita tidak usah takut ya, seolah-olah kalau kita melaporkan atasannya tinggi, nggak ada. Kita mencari jalan keluar yang terbaik untuk negara ini, harus semakin baik. Baik, saya kira ada lagi Pak waktu? Cukup ya? Ada lagi Pak Bambang? Baik, terima kasih Pak. Jadi pertama untuk untuk pendampingan itu sebenarnya sudah kita alokasikan dana di provinsi. Jadi sebenarnya berapa duit? Berapa nih? Provinsi dana untuk pendampingan ada 2 miliaran kita. Jadi misalnya untuk kurang pergi dari kurang ya? 3 miliar? 3,4. Itu ada dana pendampingannya, sehingga jangan sungkan-sungkan dari SKPD terkait misalnya pertanian, peternakan dan sebagainya untuk bisa mendampingi SKPD di kabupaten. Kita siapkan. Dan juga kita gunakan juga tim untuk apa? Tim pendukung manajemen. Jadi karena kita juga ambil outsourcing untuk membantu Kabupaten Mentawai itu juga supaya disesuaikan. Karena kelemahan itu kita harus dengan tim pendukung. Yang terakhir ini Pak Sek, saya ingatkan karena ada beberapa banyak LSM kirim SMS pada saya, itu diajak aja. Kalau LSM yang kritik macam-macam diajak saja, dananya kita siapkan untuk membantu Bapak. Ini orang Mentawai sendiri, bukan orang dari luar Mentawai. Jadi kita sudah, itu segitiga di tempat kami itu masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Bapak pakai aja nanti yang masih duit semua. Kemudian di luar ini nanti kan ada juga masalah dana. Karena itu juga dana yang sudah kita alokasikan ya sampai nanti tempat ini dengan dana yang 18 juta. Itu nggak usah nanti itu disampaikan nanti. Kita sekarang semuanya Mentawai dulu ya. Pendampingan aja. Kehutanan hanya Permenhub. Soalnya itu tak. Baik. Tentunya ada kemarin kita sudah rapat bulan terakhir, sudah kita ukur timber cruise ini kita duluan. Jadi sebelum keluar izin kita sudah lakukan atau batas penghitungan apa timber cruise itu sudah. Terus ada di luar kawasan hutan itu, ada
ada sekitar 340 hektar. Itu bisa kita lakukan sebetulnya. Untuk artinya kita mau mulai dulu. Cuma kita laporkan lagi Pak Sekda, itu sudah sampai. Masyarakat di sana tidak mau dibangun bertahap, dia minta dibangun sekaligus. Jadi Pak Kadem tadi sarankan kita bisa bertahap, tapi itu kendalanya masyarakat tidak mau dibangun bertahap. Jadi mau sekaligus itu Pak Sekda masih berlanjut. Oke. Pak Sekda lebih memahami dari masyarakat. Tolong begini, kita masuk aja ke budaya masyarakat. Sekarang ini memang begini ceritanya, karena kita namanya pemerintah, kita menganu Pak kita itu tes, karena pemerintah yang maunya pemerintah, namanya pemerintah. Bahasa kita kan masih, kalau bahasa dulu kan to govern, itu kalau itu dari bahasa Yunani awal itu kan kita hanya sebagai nakoda. Jadi selama kita nakodanya. Tapi karena orang Indonesia to govern itu pemerintah. Masyarakat sekarang nggak mau diperintah. Sekarang nakodanya itu kita lah nakoda. Itulah asli bahasa politik tentang pemerintah itu. Nah, jadi saya minta kita ajak saja, atau saja kita satu penumpang bersama dalam kapal Mentawai ini, kita ajak lah. Ketika kita menghadapi badai, Oke, nampaknya hati saya mengatakan kita harus nutup, karena nanti bisa berubah pikiran. Ini mumpung semuanya sudah selalu ini, jadi kesimpulannya adalah untuk kehutanan sudah, untuk daerah tadi saya tetap Pak Gubernur juga turun tangan. Kita segala waktu, mohon ini sekarang belum kita putuskan, tapi tentang waktu ini dan yang menjadi patokan bersama. Yang terakhir dari saya ingatkan sekali lagi bahwa faktor yang harus kita pikirkan adalah tersanderanya energi 8,11 kali itu di depan Mentawai. Yang kita tidak tahu siapapun belum bisa mengetahui kapan itu putus. Aceh sudah, Selatan kita sudah semua, tinggal di situ tak. Tentu saya tidak menginginkan bahwa itu dibuktikan terjadi, tetapi kita hanya siap. Itu saya minta jadikan faktor yang menjadi driving force kita. Dan yang terakhir kita tutup Pak Hukum ya, dan saya terima kasih atas segalanya ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, tapi semuanya sekali lagi saya tidak ada maksud untuk mencederai siapapun, tetapi semuanya untuk tugas kita bersama. Terima kasih, selamat berkarya untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.